streaming seputar lagu-lagu Kus Bersaudara. Anda suka, kami memutar. Bila kata kembali, tanpa engkau hidupku tiada berarti. Telah lama kau tinggal aku sendiri, hampa dan sepi bila kata ribuan pulau tergabung menjadi satu. Selamat malam para penggemar dan pecinta lagu-lagu Kus Bersaudara Kuspes di mana saja Anda berada. Senang rasanya ya kita bisa berjumpa di setiap malam mulai pukul 20.00 sampai dengan 23.00 waktu Indonesia Barat lewat acara Anda Suka, Kami Memutar ASKM, sebuah radio streaming yang dipelopori oleh Kang Heri B+, mengulas tuntas tentang perjalanan grup legendaris Indonesia Kus Bersaudara Kuspes. Siapa tak suka Nusantara, siapa tak sayang Nusantara. Kita yang berjiwa Nusantara selalu siap sedia membela nusa dan bangsanya berdasarkan Pancasila. Rela berkorban jiwa dan raga demi untuk cita-cita adil, makmur dan sejahtera. Itulah tujuan kita yang berjiwa Nusantara selalu siap sedia membela nusa dan bangsanya berdasarkan Pancasila. Rela berkorban jiwa dan raga demi untuk cita-cita adil, makmur dan sejahtera. Itulah tujuan kita yang berjiwa Nusantara selalu siap sedia membela nusa dan bangsanya berdasarkan Pancasila. Rela berkorban jiwa dan raga demi untuk cita-cita adil, makmur dan sejahtera. Itulah tujuan kita. Pecah perang membuat malapetaka, penyakit baru timbul di mana-mana. Hindarilah perang, damai di dunia, sayangilah sama umat manusia. Ya Allah, bimbinglah. Pecah perang membuat malapetaka, penyakit baru timbul di mana-mana. Hindarilah perang, damai di dunia, sayangilah sama umat manusia. Ya Allah, bimbinglah.
Kupandangi langit-langit dalam kamarku, membayang angan-angan masa yang lalu. Biarkan saja jalan hidup begini, biarkan saja suka duka berganti, bagaikan surya cerah di pagi hari, tenggelam di senja hari. Di sana kemudian mekar kala fajar, titik embun tertimpa terik memudar. Biarkan saja cobaan ku temui, biarkan saja nestapa ku lalui, mengisi lembaran hidupku. Romantika hidup di dunia, ada rintian dan ada senyuman. Di sana kemudian mekar kala fajar, titik embun tertimpa terik memudar. Biarkan saja cobaan ku temui, biarkan saja nestapa ku lalui, mengisi lembaran hidupku. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, tonton terus, ini bagus untuk memberi pengertian pada Anda semua. Ingat, jiwa Nusantara, yang lahir di Nusantara, besar di Nusantara, jangan berjiwa lain.
ASKM, Pak. Nah, SKM. Ingat ya, ingat nih. ASKM. Nih, ASKM. Anda suka? Jelaskan dong, jelaskan. Anda suka, kami memutar. Ya, sip. Good.
Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan ASKM, Anda suka kami mutar radio live streaming seputar lagu-lagu Kus Bersaudara Kus Plus di edisi 16 Juni 2021. 3 jam ke depan kami akan menemani Anda. Spesial edisi di hari Rabu ini bersama Bapak Agusta, ya, masih membahas dahsyatnya, bukan dahsyatnya pandemi ya, nasib band pelestari di saat pandemi nanti di jam 9. Ada juga boleh bergabung, bertanya, ngobrol bareng lewat video call messenger yang linknya nanti kita akan bagi ya. Selamat malam rekan-rekan yang sudah hadir di Facebook ASKM ya, Pak Sandi Margo, Ibu Ningsi Kelinduan, kemudian Pak Supangat dari Sulawesi 70 hadir. Assalamualaikum Kang Heri dan keluarga besar ASKM di mana saja berada, semoga sehat, salam jiwa Nusantara merdeka. Bapak Teguh Basuki juga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, selamat dan sukses untuk ASKM yang telah mengudara dengan bersih dan jernih, insya Allah barokah, amin. Salam untuk keluarga Pak Teguh ya. Pak Nur Cahyo Widodo 45, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, salam jiwa Nusantara merdeka. Mas Heri Bipus, selamat bertugas senantiasa lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Pak Suparmanto ID 75 request langsung andaikan pop keroncong. Oke. Pak Nyoman Hendrawan juga, Assalamualaikum malam ASKM, salam jiwa Nusantara merdeka, sukses terus dan tetap jaya. Oke. Pak Sani Margo minta lagu Kau, Pak Nur Cahyo minta lagi Jula Juli. Oke, nanti kita siapkan. Mbak Titin Samanta, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ASKM 060920 Malang menyapa, salam jiwa Nusantara untuk semua. Bung Her Plus sehat semangat mengawal hingga tuntas ya. Oke, Teh Erna juga 80 hadir request biarlah ini terjadi. Ya, hatur nuhun. Rekan-rekan yang ada di channel YouTube Heri B Plus, terima kasih Bang Jainal 102 hadir. Assalamualaikum, selamat malam Bang Heri B Plus, semoga sehat selalu beserta keluarga dan kru, salam jiwa Nusantara merdeka. Saya Dimas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Heri B Plus, selamat malam Dimas. Pak Bambang Sumantri 1320920 hadir monitor. Pak Teguh Basuki juga ada di sini monitor. Pak Bambang, selamat malam Kang Heri, Bang Jena, seluruh keluarga besar ASKM, Bang Budiman, salam jiwa Nusantara merdeka, tetap semangat dan selalu sehat. Salam kompak dari Bekasi. Iya. Pak Abed Nego Gumono ya, Dear All, semangat all. Iya, Ibu Heni Pas Setia juga 1360920 hadir. Iya. Hatur nuhun Pak Abed atas support, dan setiap Selasa kita tunggu bedah musik bersama Pak Abed ya. Dan hari Rabu seperti hari ini adalah bersama Pak Agusta, dan minggu depan hari Seninnya itu bersama Profesor Dadang Sugiana ya, membedah lagu-lagu Kus Plus dilihat dari sisi ilmiah secara komunikasi ya. Oke, Bu Ena, Assalamualaikum Kang Heri, bertemu lagi di ASKM, semoga sehat. Biar bisa selalu menghibur penggemar Kus Plus. Terima kasih Kang Heri, dengan ASKM nya semakin jaya, amin doanya Bu ya. Oke, Kang Heri minta diputarkan lagu Aku Kembali. Oke, dari Pak Bambang nanti aku siapkan. Bu Heni juga, selamat malam Sanjay Nusantara. Bu Tina juga Aku Tak Peduli. Pak Apit Malan juga. Oke, kita siapkan dulu beberapa lagu nanti. Pandang Tohir, gimana kabarnya, sehat walafiat, mudah sehat ya. Baik, saya akan putarkan dulu lagu yang di request oleh Anda sambil saya mempersiapkan ya. Baik, terima kasih, ditunggu 3 jam ke depan, jangan kemana-mana ya. Jika nanti ada di Facebook terhenti, lari saja ke YouTube channel ya. Seperti itu. Oh, seperti itu. Iya. Andaikan di hari ini aku bertemu kembali gadis manis yang ku cari. Dulu
sendiri. Matahari menambah indahnya pagi. Lemah lembut bersinar membelai alam. Hawa sejuk menambah gairah hidup. Semua insan hatinya menjadi senang. Bunga-bunga berguguran indah warna-warni. Waktu itu angin pagi menyertai. Please to try to say you need money and not afraid. It's a time you always come knocking at the door of mine. It's a time. Please to try to say you mean everything in my life. It's a time you can change the world just like of what you want. You never say I wait, you never say I stop. Fly to endless life. You never say I can, you never say I'm tired. Fly to endless life. It's a time you have warranties because of you I may believe. It's a time you can change the world just like of what you want. You never say I wait, you never say I'm stop. Fly to endless life. You never say I can, you never say I'm tired. Fly to endless life. It's a time you have warranties because of you I may believe. It's a time. It's a time. It's a time. It's a time. It's a time.
bahagianya rasa hatiku bersamamu. Kau mengerti aku, lupakan yang lalu. Di dalam hatiku ku simpan selalu bayang-bayang hitam yang jadi penghalang. Engkau tahu siapakah aku ini? Aku tahu pasti engkau tak peduli. Hanya senyumanmu hapus deritaku. Jangan tinggalkan lagi sepi dan sendiri. Mungkinkah ini ilusi yang menggoda dalam hati? Biarlah ini terjadi, aku tak peduli. Jangan datang-datang lagi cerita di dalam hati. Biarlah bahagia ini tetap ku miliki. Engkau tahu siapakah aku ini? Aku tahu pasti engkau tak peduli. Hanya senyumanmu hapus deritaku. Jangan tinggalkan lagi sepi dan sendiri. Mungkinkah ini ilusi yang menggoda dalam hati? Biarlah ini terjadi, aku tak peduli. Jangan datang-datang lagi cerita di dalam hati. Biarlah bahagia ini tetap ku miliki. Mungkinkah ini ilusi yang menggoda dalam hati? Biarlah ini terjadi, aku tak peduli. Jangan datang-datang lagi cerita di dalam hati. Biarlah bahagia ini tetap ku miliki. Mungkinkah ini ilusi yang menggoda dalam hati? Lihatlah di jari manismu, cincin melingkar selalu. Tanda ikatan kasih sayang, dan bukan hanya kenangan.
seperti jari manismu, cincin melingkar selalu, seperti janjimu yang dulu, setia tanpa batas waktu. Selamat malam, selamat bergabung di Radio Live streaming seputar lagu Kus bersaudara Kus Plus. Ya, malam ini seperti biasa nanti di jam 9 ada obrolan lewat video call bersama Mas Agusta ya. Buat rekan-rekan yang request lagunya, lagu Derita yang yang buat yang request, jadi biar saya tidak bingung karena Deritaku ada di album Muris, Deritaku ada di album Nomo Kuswoyo. Jadi Derita album Kus Plus, jadi lengkap ya. Karena andaikan aja ada 4, jadi kalau pakai Deritaku saya bingung, nanti carinya Pak Bagus susah. Oh berarti dari Kus Plus ya. Baik, nanti kita putar ya. Kemudian jika audio terasa terlambat, mungkin WiFi di sini juga dalam kondisi hujan karena ini berbasis kuota, mohon dimaklumi. Kemudian penangkapan sinyal di tempat Anda juga kurang bagus, jadi bisa saja terlambat atau mungkin ada kerusakan di studio yang memang harus diperbaiki. Jadi harap dimaklumi saja, tiba-tiba audio, video, suaranya kencang, lambat, maklumi aja. Yang penting masih bisa dinikmati ya, selama yang masih bisa dinikmati. Jadi jika berbasis kuota ini tidak bisa menjamin seperti frekuensi biasa, karena bagaimana tergantung frekuensi dari provider masing-masing yang dipakai. Simpati apa XL apa tidak sama repeaternya yang diterima di masing-masing handphone atau sinyal WiFi yang diterima di Bapak di rumah masing-masing. Jadi harap dimaklumi ya jika ada kekurangan-kekurangan dari ASKM, itulah bagian dari yang tetap harus dibenahi. Ya, tetap didukung oleh Anda-Anda semua karena acara kita ini dari kita untuk kita, berbasis silaturahmi, tidak membawa bendera apapun di sini, tidak membawa nama komunitas. Selama Anda pendengar Kus bersaudara hadir di sini, ya. Itu hebatnya ASKM itu tidak membawa gerobak. Jadi tetap akan menghibur selama 3 jam. Buat Anda yang hari ini juga dalam keadaan kurang sehat, mudah-mudahan cepat disembuhkan ya, bisa beraktivitas kembali. Nah, rekan-rekan yang sudah request, jika nanti requestnya tidak diputar nanti setelah obrolan bersama Pak Agusta ya. Dan rekan-rekan yang sudah nanti kita undang adalah dari Neo Gibles juga sudah ada, dari Wingkus, dari Pelangi Band, dari Purplus, Tikus Band juga hadir. Nanti semua para band-band pelestari akan hadir nongol di sini. Jangan kemana-mana, pokoknya tetap setia di ASKM. ASKM akan memutar selama 3 jam selama belum digebah. Kecuali kalau penyiarnya sudah digebah ya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kalau digebah. Saya rasa itu ya tambahan-tambahan untuk Anda. Nanti kita boleh bertanya terhadap pelestarian tuh bagaimana, komunitas tuh bagaimana, karena apa? Selama yang saya tahu komunitas itu ada 3 faktor: ngumpul, foto selfie, pingin nyanyi. Hampir 80% penonton pingin lompat ke panggung. Saya juga nggak tahu, kasihan band pelestarinya. Ada pernah cerita band pelestari cuma nyanyi 2 lagu, sisanya penonton naik ke panggung. Tapi itu bagus, nggak apa-apa. Proses pelestarian itu berjalan. Yang penting tentunya selama bisa terkoordinir dengan baik dan tontonan itu menjadi menarik. Banyak juga yang tidak suka, wah apaan sih ASKM
muter lagu-lagu di rumah juga ada, tapi konten yang lebih manfaat di acara kita adalah bisa bertemu dengan teman-teman di luar Pulau Jawa, di luar negeri, bisa bersilaturahmi bukan hanya di wilayah parsial tertentu, hanya Bekasi, Depok, Jakarta, dan lain-lain misalnya ya. Tetapi di ASKM bisa bertemu dengan wilayah-wilayah dari Malang, Surabaya, Sumatera Barat, Kalimantan, Sulawesi, hadir di sini semua. Itu kelebihannya, terjangkau dengan satu tombol. Anda juga bisa menggunakan cuma satu smartphone, bisa menjangkau semua keseluruhan ya. Untuk tamu, bintang tamu Pak, Bapak boleh saran, tapi yang ngatur adalah ASKM ya. Karena semua itu tidak gratis ya. Untuk mendatangkan tamu itu tidak gratis, harap dimaklumi ya Pak ya. Kalau saran-saran boleh, kami akan terima dan jadi catatan, tapi tentunya nanti kita lihat situasinya ya Pak. Saya juga udah berusaha mencoba beberapa rekan-rekan, tetapi secara virtual Pak. Kalau datang ke tamu ke studio belum memenuhi syarat. Karena apa? Karena memang situasi pandemi ya. Saya juga tidak akan mengundang tamu untuk masuk ke rumah saya, karena berbagai daerah di lockdown, zona merah Kemayoran ini. Apalagi tiap hari lalu lalang ke Wisma Atlet. Saya ke Wisma Atlet itu cuma 1 kilo Pak. Jadi harap dimaklumi ya, untuk mendatangkan tamu ini selama ini masih virtual. Mereka itu lillahi ta'ala, ikhlas, gratis, mau mensupport ASKM. Itulah perjuangan bagaimana kita melestarikan. Makanya dukung ASKM. Jadi ketika saling mendukung itu akan berarti enak. Untuk rekan-rekan yang ingin request cuma 1 lagu, jika ingin 2 lagu silakan partisipasi. Itu aja dari kami ya. Terima kasih. Melupakan hati yang sedih, ku berjalan seorang diri, ku langkahkan kaki di pagi berseri, kemana kakiku ku turuti. Oh, biarlah sendiri ku bawa derita ini, ku simpan di dalam hati.
katulistiwa, lautnya luas seperti jiwaku, lautnya luas seperti jiwaku, alamnya ramah seperti Udah dikirim yang senyumku, alamnya ramah seperti ada ya. senyumku. Beda-beda tiap. ku harap kau tidak akan cemburu melihat hidupku. Hidupku bebas selalu kawanku, tiada yang memburu. Oh, di Nusantara yang indah rumahku, kamu harus tahu, tanah permata tak kenal kecewa. Jika tulistiwa, tanahnya subur seperti tubuhku, tanahnya subur seperti Tubuhku, unggasnya bebas seperti hidupku, unggasnya bebas seperti hidupku. ku harap kau tidak akan cemburu melihat hidupku. Hidupku bebas selalu kawanku, tiada yang memburu. Oh, di Nusantara yang indah rumahku, kamu harus tahu. Seminggu yang lalu aku kenal denganmu, hatiku merasa tak menentu, pikiran tak tenang, selalu terbayang mengapa kau cepat menghilang. Ku hapus air mataku, tak sadar aku menangis. Dengarlah tangisan hati yang selalu rindu padamu. Seminggu yang lalu aku kenal denganmu, hatiku merasa tak menentu, pikiran tak tenang, selalu terbayang mengapa kau cepat menghilang. Ku hapus air mataku, tak sadar aku menangis. Dengarlah tangisan hati yang selalu rindu padamu. Ya. Oke. Para pemirsa, para hadirin, hari ini kita masuk ke sesi ngobrol bareng ya dengan Bapak Agusta dan rekan-rekan adik-adik kita tikus. Nanti akan membedah tentang apa saja yang ada di dunia pelestarian. Beliau-beliau ini adalah kreator dan sangat luar biasa. Ini sudah tergabung, kita akan sambungkan. Saya juga akan coba ikutan ya, boleh dong saya ikutan. Tapi sabar, saya belum buka. Sabar, saya belum buka, saya kecilin dulu. Gambarnya dong, gambar. Gambarnya oke. Nih berdua nih sama Mas Gali ya. Iya. Oke, sip. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Gali, Pak Agusta sehat ya?
Tapi jangan Pak dong ya. Ini Oh kayaknya iya tua jangan banget Bapak ini. ya. Dek, 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 dek. Coba dek. Coba dek. Main di dek akhirnya ketinggian. Baik rekan-rekan, tadi yang request ditunggu ya setelah ini, setelah wawancara obrolan kita bersama Mas Agusta dan Mas Galih, nanti kita sambung lagi. Nah, rencana malam ini apa yang mau disampaikan, kita bedah tentang bagaimana dahsyatnya pandemi, bukan dahsyatnya pandemi, nasib band pelestari di saat pandemi. Nah, ada beberapa yang ingin disampaikan kepada rekan-rekan ya, tentunya dengan konsep-konsep bagaimana sampai hari ini tikus ini tetap luar biasa, tetap bertahan. Nah, ini kita coba ingin tanya dengan Mas Agusta ya, ada konsep apakah yang kita harus sharing? Ini lebih kepada sharing kepada rekan-rekan band pelestari di mana saja berada, tidak ada bermaksud menggurui ya. Iya, Ada, betul, ada. betul. Jadi kita kan kalau di awal tadi kan oh ya sebelumnya nih kita minta maaf, saya pribadi minta maaf nih Kang Heri, yang minggu lalu itu Ya. tiba-tiba saya menghilang ya. Jadi mungkin masalah sinyal di daerah rumah saya di Bintaro Jaya ini ada ngeblank atau gimana pas hujan lebat kan waktu itu. Tapi malam ini saya di rumahnya Gali nih, rumah anak-anak nih, sama Gali Oh Jaru di gitu. sini. Ya, jadi sekalian numpang wifi ya. Ya namanya juga nasibnya band pelestari nih Kang ya. Jadi itu Kang gini, jadi kita harus apa aja tuh harus kita upayakan, kita lakukan selama itu memang positif. Kalau soal menghasilkan atau tidak, kadang-kadang nggak selalu menghasilkan materi ya, kadang-kadang menghasilkan kayak seperti sekarang ini kita nih kan, kita nggak ngomong materi, tapi kita menghasilkan hati ya, jiwa ya, kita di sini nih kita bisa sharing gitu, bisa ngobrol sama teman-teman tuh, meningkatkan imun juga, terus kita kita ngobrolin hal-hal yang kita sukai kan gitu Kang. Jadi itu juga rezeki buat kita, kita anggap ini buat saya ini rezeki juga gitu, ngobrol bisa silaturahmi sama teman-teman gitu. Ya alhamdulillah dengan adanya acara ini juga kita ini masih tetap meling ya, ibaratnya tidak terputus silaturahmi. Betul. Mudah-mudahan ini juga ada manfaat buat rekan-rekan yang lainnya juga bisa bermanfaat dan tetap berkomunikasi dengan baik tentunya. Banyak rekan-rekan menunggu nih, band-band pelestari juga ingin menunggu tip-tip dari Mas Agustat dan Tikus Band ini. Gitu. Mungkin bukan tips ya, tapi gini, kita sharing. Kita gini, sebenarnya kita juga mau tanya juga nanti nih, kami Tikus nih dan keluarga sebagai band pelestari juga pengen nanya tentang ke Kang Heri ini. Sebenarnya Kang Heri jadi bukan hanya host, kita pengen sebenarnya Kang Heri ini orang yang berpengalaman di bidang itu ya, lebih kita anggap lebih berpengalaman bahkan ya. Jadi kita juga pengen sharing, saya pengen Pak Kang Heri sharing kepada band-band pelestari juga ya di sini. Kabarnya nih hari ini kan kita ada band-band bagus nih, ada Neo Gibles ya, dan Neo nanti Gibles. hadir. Ya, nanti ada apa lagi? Pelanginya Kang Agus ya. Pelangi Kang Agus, Mr. Cimayo, Time. ya. Kemudian ada Wingkus juga, Wingkus ya, bagus ya. Kita teman-teman kita semua bagus. Jadi ini bagus juga Kang Heri menghadirkan mereka. Jadi ini seperti mewakili era ya. Era, jadi ada eranya senior Kang Heri dan B+ juga Pelangi, orang-orang senior juga lama. Terus ada anak-anak muda, Tikus dan Wingkus juga Neo Gibles yang lagi merajai itu ya, YouTube ya. Begitu. Jadi artinya bagus, sharing ini bagus untuk band-band lain, untuk selain untuk kita sendiri juga untuk band lain. Band-band lain. Ya, dan juga mungkin ini Kang Heri buat tuh? teman-teman fans Kus Plus nih yang walaupun bukan ngeband tapi boleh kita simak obrolan kita, supaya kadang-kadang kan penggemar nih kadang-kadang suka
banyak hal yang nggak diketahui oleh penggemar kan gitu. Artinya kadang-kadang menilai band itu kalau bahasa ininya ya, bahasa Jawa Timur sakara PDW itu loh. Wah begini nih. Kadang kita ada kesulitan-kesulitan atau masalah-masalah yang nggak diketahui oleh teman-teman dari fans penonton mereka tuh netizen. Netizen gitu udah gawat ya bahasanya ya. Gawat. Ini kalau netizen itu bahasanya untuk gali. Kalau untuk kaum saya seperti papa kamu, kaum kolonial, susah. Bukan netizen bahasanya. Coba lihat. Kalau Mas Gali dan teman-teman Instastory-nya atau story-nya itu kan wah lagi makan, lagi di tempat. Oh iya, kita nggak ada Kang ya. Kalau saya sama papa kamu Instastory-nya itu cek darah, asam urat, ya gitu kan. Tips-tips tentang menjaga jantung sehat gitu ya biasanya. Ya berbeda. Makanya kita hadirkan kaum milenia. Ini Mas Gali mewakili kaum milenia. Nanti ajak teman-temannya ya. Kemudian papa kamu kaum kolonial, zaman di Penogoro. Lanjut lagi. Kira-kira apa sih tipnya sampai bertahan seperti ini? Karena waktu itu saya pernah baca buku dari Tikus ya. Nah, itu apa sih yang dikaji dalam buku tersebut, proses pencapaiannya? Karena penggemar ini tidak pernah tahu ketika kita dalam proses pencapaian. Silakan. Suaranya hilang tadi kan? Karena tadi masuk gitarnya off dulu Mas. Oh iya. Karena dia pasti linknya masuk. Nah, jadi proses pencapaian Tikus ini pernah membuat buku dalam proses pencapaian Tikus dan bertahan hingga sampai sekarang. Ini kita bagi kepada rekan-rekan yang lain bagaimana tip-tipnya. Mudah-mudahan bisa memberikan masukan atau informasi yang baik kira-kira. Kalau buku itu sebenarnya kan bukan kita, jadi ada penulis yang menulis tentang kita, ditulis gitu. Jadi akhirnya itu nggak hanya band ya, di sana cuma banyak sisi kehidupan juga lebih banyak ya, sisi kehidupannya gitu. Ada juga bab atau bagian-bagian tentang band ada, tapi utamanya walaupun Tikus di sana. Jadi perjalanan mencari jati diri itu kan sebenarnya band dan pribadi di sana. Pribadi kan pribadi juga punya jati diri juga selain band gitu di sana. Jadi sebenarnya gini yang pengen kita, salah satu yang kita bicarakan di sana tuh gini. Kalau saya dulu kan sama Kang Heri dulu punya cita-cita, selain kita ngeband, kita pengen juga ada anak-anak muda penerus ya, apalagi dan dengan musik yang kita sukai ini. Dan itu sekarang udah terjadi nih Kang, udah banyak anak-anak muda juga udah banyak, udah bagus-bagus. Nah, setelah itu kita ini yang disebut kolonial ini apa yang kita upayakan? Apa kita cuma senang-senang aja gitu. Jadi sebenarnya saya tuh pengen berharap gitu ya, band ini punya konsep yang sama. Kan nggak semua juga setuju kalau kita punya cara gitu. B Plus punya cara, kita punya cara, masing-masing band punya cara. Kalau cara itu nggak semua rela kita berikan sama band lain. Tapi kalau mereka tanya bagaimana perjalanan B Plus, bagaimana perjalanannya ada motor masuk ya, ada perjalanan perjalanannya Tikus itu. Kita pengen karena saya melihat gini, belum ada band yang baik, kalau band-band Kus-Plusan ini, Pelestari itu, mereka hanya main di lingkungan itu kan, di lingkungan lingkungan Kus-Plus ya. Belum ada band yang jadi dirinya sendiri di luar gitu ya, berani keluar. Jadi kita berharap ada band yang memang pede dengan dirinya untuk menembus dunia luar itu. Saya rasa Tikus sudah lakukan itu ya.
sudah lakukan itu Iya. walaupun mungkin skupnya masih belum terlalu luas, tapi sudah mewakili tentang keluar dari Iya. apa namanya, sifatnya kalau band pelestari itu hanya berkumpul di situ aja, ya. Tetapi Tikus ini sudah berani keluar. Nah, ini tip-tipnya yang kita akan sharing dengan rekan-rekan yang lain. Kadang-kadang begini, mohon maaf ini tidak ada maksud apa-apa. Kita sudah main band Kus Plus, jadi band Kus Plus udah kayak Kus Plus. Betul Udah nggak? merasa jadi Kus gitu ya. Jadi Kus Plus gitu kan, nggak mau denger yang lain bahwa bermain musik itu ternyata banyak hal-hal yang di luar dari pakem. Contohnya ada hukum panggung, ya, ada di situ ada audien. Nah, saya juga pernah lihat, bukan dikecam ya, ibaratnya di netizen hajar Tikus. Wah, Tikus tidak original, bawain pipa belula, bawain lagu Iwan Fals, bawain separuh napas gitu kan ya. Justru dengan mereka ini membawain separuh napas karena dia juga berjuang udah separuh napas bagaimana bisa hadir di area-area luar selain dari komunitas Kus Plus. Nah, berkembangnya secara universal musik ini tentunya ini harus disadari oleh semua band-band pelestari. Mohon maaf ini tidak maksud menggurui, tapi ini realitanya seperti itu. Kadang netizen lebih galak daripada pemain bandnya. Pemain bandnya ketemu cengar-cengir, netizennya udah kayak raja. Ribut ya. Ribut. Dia nggak tahu kalau raja itu ada raja apa gitu ya. Iya, Nah, bener dari banget, sisi bener. dari sisi Mas Gali nih kira-kira apa yang mau disampaikan secara pribadi terhadap apa yang dilakukan dalam proses pencapaian ini, silakan. Ya, kalau ngelihat zaman sekarang, ya memang seperti Om Heri bilang tadi kan, kalau Kus Plus tuh penggemar tuh fanatik banget. Kalau ketika kita beda dikit langsung dihujat kayak gitu-gitu kan. Ya. Nah, kalau menurut aku ya mau nggak mau kita harus mengikuti saat ini mengikuti kemauan mereka dulu, karena sekarang kan nggak ada panggung kan Om, jadi kita nggak bisa juga untuk gimana sih namanya berekspresi lebih gitu, karena mereka lebih sekarang orang lebih bisa mendengarkan lewat media online gitu kan. Beda kan ketika di panggung ya udah, kita mau ada salah kayak kita mau ada lagunya beda kayak gitu, kayak orang udah asal lewat aja gitu sih menurut aku. Dan kadang-kadang di panggung itu kan ada situasi yang penggemar Kus Plus tidak tahu bahwa audien mengharapkan keluar jalur. Betul tidak? Oh, tiba-tiba mungkin diimprovisasi atau Om Dahiri punya pengalaman misalnya kayak gini. Pasti punya pengalaman setingkat B+ gitu, pasti pengalaman. Jadi kan B+ sudah tahu band Kus Plus ya. Tapi main di satu acara tiba-tiba diminta lagunya Pance gitu misalnya. Pancenya Farid ini rindu Farid Harja gitu kan. Oh, gitu. Pernah. Apa aja pernah. Jadi ada pengalaman begini. Ketika kita main di sebuah instansi negara gitu kan, namanya Panglima Pemerintah, atau siapa, pemerintah tidak tahu menau. Oh, mau ini taunya band pengiring, bahwa ini tidak tahu bahwa ini adalah band pengiring khususnya lagu-lagu Kus Plus. Dia kalau sampai beberapa jam suruh nyanyiin Kus Plus kuat, tapi suruh nyanyiin yang lain, waduh, tiba-tiba naik ke panggung disuruh nyanyi Perahu Layar. Nah, coba bayangin, kan ini sangat luar biasa ya kan. Nah, makanya skill dari masing-masing pemain band diuji di sini ya. Betul. Alhamdulillah dari salah satu berempat itu ada yang hafal chordnya. Ya kan, ada yang hafal chordnya, kita open aja. Nah, akhirnya saling lihat-lihatan. Asal kalau drum kan nggak pales ya, asal dangdung-dangdungnya begini ketukannya oke. Nah, akhirnya ya kita nungguin aja. Saya bilang udah Cil, saya tungguin aja di sini, ntar juga balik lagi chordnya ke sini. Itu pengalaman yang memang harus secara profesional, kita tidak boleh menolak. Ada juga band
band pelestari ketika disuruh bawain lagu yang lain, padahal itu yang punya acara. Tiba-tiba, oh saya ini band Kus Plus, saya nggak bisa. Besok nggak diundang lagi. Iya. Yakin? Bener nggak? Cukup Ada sekali, tambahan lagi cukup Mas sekali Gali? gitu. Iya, kita pengalaman kayak gitu sebenarnya lebih sering karena kan kita lebih sering main di acara luar Kus Plusan gitu, Di men. luar komunitas Kus Plus. Di luar acara komunitas Kus Plus, yang mana orang ini tuh ngundang kita ya bukan tok Kus Plusan aja gitu loh. Jadi makanya ketika kita di request lagu-lagu yang apa sih Didi Kempot sekarang gitu-gitu ya kita hajar juga. Dan Mau nggak mau? kebetulan Mau nggak mau bener. enggak, kebetulan kita anak-anak seneng, banyak ada yang seneng nih. Senang juga sih Jim memang. tuh bagian ini nih seneng kayak gini-gini, Jaru kayak gini, ini Gali. Jadi alhamdulillah, jadi itu ternyata ada gunanya. Ada gunanya. Berarti Gitu. kita juga tidak hanya mendengarkan lagu-lagu Kus Plus ya. Kalau Iya. udah masuk ke era profesional, mungkin boleh saya katakan beberapa band sudah masuk ke era profesional. Ada juga band-band parade. Band-band parade tuh dia hanya mengharapkan ada satu komunitas mengadakan parade band. Nah, itu boleh dijamin harus 100% original. Iya. Perses kaset. Belok dikit udah dilempar aqua. Saya pernah Bener, saya bener. alami. Jadi alhamdulillah bukan ini ya, ibaratnya dulu alhamdulillah di pasar seni. Pada waktu itu Padahal di base camp sendiri ya. di basecamp sendiri, kawat canda di muka itu. Nah, pada waktu itu ada penggemar dari Cilengsi, Cibinong kalau nggak salah, minta lagu Tangis di Hatiku. Minggu pertama, saya ngomong zaman versi Danang, ya. Oh iya. Nang, ada yang minta Tangis di Hatiku. Wah, gua belum hafal. Itu prepare aja ya, apa? Iya. Gak dibawain. Nah, karena kita juga pengalaman untuk memberikan ini ke audien belum bisa, ibaratnya, oh, Pak, lagunya keselip atau gimana kan, belum ada bahasa gitu ya. Kalau kita sekarang kan ada yang minta lagu bulak belok Belum dikit. bisa ngeles ya, Belum bisa ngeles. 1, 2, 3, minggu keempat saya dilempar aqua. Waduh. Dilempar aqua yang botol itu 600 mili jebret. Tapi setelah itu minta maaf, kenapa sih nggak dibawain? Karena saya mau siap-siap nangis. Coba bayangin. Sampai kayak begitu penggemar. Itu di lingkungan penggemar. Sama juga ketika di area umum ada namanya hukum panggung. Hukum panggung yang selama ini para band-band pelestari nggak pernah dilalui karena ini prosesnya harus dilalui sama-sama. Betul tidak? Itu namanya hukum panggung. Walaupun misalnya beda lagi kalau kita main di TV itu sudah ditentukan lagunya. Tapi kalau di panggung umum, saya bertanya nih sama Tikus, enakan main di panggung komunitas atau di mall atau di area umum? Ayo jawab. Ada masing-masing ada enak nggak enaknya, ada enaknya ada nggak. Jadi kita kadang-kadang kalau main kadang-kadang kangen juga main di ini Kang, di komunitas tuh makan. Kita misalnya udah lama ya, kadang-kadang ada rasa kan di sana kalau di komunitas mainnya pasti kita nggak secara komersial kita nggak dapat apa-apa di sana ya, ya kan istilahnya. Tapi kita senang ketemu teman-teman. Kita ketemu teman-teman di sana, terus kita bareng gitu main, terus kita ada rasa kebersamaan. Kayak terakhir kita main di bareng-bareng ketemu kita tuh Kang di Bekasi ya. Ya, Kampung Sawah ya. Bukan Sawah, di mana tuh? Di Gor apa? Balai Bintang. Balai Bintang. Nah, kan kita ketemu bareng-bareng, ketemu siapa aja. Nah, itu kegembiraan yang nggak ada nilainya juga secara pribadi ya. Kita menyambung silaturahmi secara pribadi. Tapi ya kita kalau main di situ terus, cuma kalau Tikus itu memang tidak di komunitas kan. Jadi memang malah sebenarnya saya bilang sama anak-anak bahwa kita agak keberatan kalau disebut band pelestari gitu, karena kita kalaupun kita hanya bagian dari band pelestari, jadi lapis kedua lah gitu. Kita papan kedua, bukan yang papan atas gitu. Di kumpulan pelestari ini kita adalah lapisan kedua, artinya kita hanya meramaikan di sana karena namanya band pelestari itu kita nggak mau merusak band pelestari itu, nama band pelestari, karena band pelestari ya pure Kus Plus gitu ya.
mau original, mau apa, mau sekemampuannya, mau gimana, sebatas apa, pokoknya dia mereka band pelestari. Kalau Tikus kan enggak, memang hanya bagian tuh karena banyak membawakan Kus Plus gitu. Terus hanya bagian, jadi meramaikan band plus. Karena Tikus kan 50-50 itu antara lagu Kus Plus dan lagu-lagu lainnya kan 50-50 gitu. Jadi cuma memang nggak jauh-jauh. Jadi Tikus juga membawakan karya-karya yang disukai oleh Kus Plus. Kita nggak mental jauh gitu juga enggak, Kang. Jadi misalnya Beatles, Bee Gees, itu jadi musik-musik yang didengar oleh Kus Plus. Kan Pak Yan juga dulu, Pak Muri pernah cerita sama anak-anak. Dulu saya dengerin ini, oh saya suka ini suka gini-gini. Oh lagu ini dulu saya ambil dari sini loh. Ini saya dengerin. Nah itu lagu Zeppelin, lagu apa ya? Yang disebut-sebut itu ya. Saya suruh anak-anak kalian dengerin itu. Jadi nggak bisa mentok jadi dengerin lagu Kus Plus. Nanti ini mentah, Kang, mentah. Dia hanya kayak mesin nanti. Jadi dia hanya denger, di copy. Jadi kalau misalnya gini, kan kalau band plus, wah ini siapa nih? Itu, halo. Ada yang udah muncul deh maksud saya. Udah muncul. Halo. Mas Wica. Ya siap. Halo. Audionya dikecilin dikit. Audio saya dikecilin. Oke. Saya biasa tuh kebelanan biasanya. Soalnya feedback. Oke, sebentar. Udah muncul ya. Itu rekan pengamat musik nih dia beliau. Pengamat musik nih. Ini kan akan berbagi tentunya. Sudah bagi link-link yang lebih pelan ya suaranya. Kecilin lagi, handphonenya kecilin lagi, atau kalau di band itu di atas panggung kecilin lagi honornya. Itu kan. Jangan tuh. Harus ditambah malah. Oke, kita berbagi. Nah, sudah masuk dengan selamat malam dengan Mas Wica. Apa kabarnya nih? Malam, Kang Heri. Terima kasih, kabar baik. Insya Allah sehat ya. Mas Agusta gimana? Juga adik Gali, apa kabar? Adik Gali. Ya Om. Gimana sehat, nih? Dengan mungkin kita bisa berbagi, langsung tanya aja dengan pengamatan dengan Mas Wica tentang Kus Plus, dan di luar dari Tikus, di luar dari band-band komunitas lain, menurut pengamatan Mas Wica sendiri, karena beliau ini adalah admin dari Tikus Nusantara. Ya, bagaimana? Silakan. Sebenarnya Mas Wica ini gini, saya suka gini karena Mas Wica ini penggemar musik ya, bukan penggemar Kus Plus. Jadi semua musik yang bagus beliau dengar. Jadi Kus Plus yang karena bagus, meskipun terakhir dia jadi penggemar Kus Plus terakhir sebenarnya. Terlambat. Beliau ini pengurus di komunitas Queen ya, band Queen ya. Kita bayangin kan, dari Queen terus jadi penggemar Kus Plus kan agak aneh gitu sebenarnya kan gitu. Jomplang jadi, ya. Akhirnya banyak tahu tentang Kus Plus beliau. Jadi saya suka tanya, beliau ini salah satu orang yang suka jadi sumber pertanyaan. Jadi kita mau lempar album, lempar apa itu saya salah satu orang yang kita tanya tuh beliau. Jadi kita suka tanya, dia masih masukan, beliau kasih masukan. Jadi banyak teman-teman yang kita mintain pendapat. Salah satunya nih maksudnya karena berwawasan luas di musik itu aja. Oke, introduksi tentang Mas Wica ya. Coba Mas Wica ya. Silakan. Mas Wica, kira-kira apa yang mau disampaikan nih di topiknya ini adalah topiknya apa ya? Nasib para band pelestari di masa pandemi. Silakan. Wah, itu tepat banget tuh topiknya tuh. Karena semua ini kan prihatin ya dengan masalah pandemi ini, semua musisi terimbas, bahkan terlibas ya beberapa ya. Wah, bagus kata-kata itu. Terimbas, tertebas. Apalagi itu yang tertebas ya. Solobas. Yang bas-bas gitu, yang Jim pegang itulah, yang Jim pegang tuh. Jadi malah ada beberapa yang sudah meninggal ya, teman kita. Al-Fatihah untuk Pak Ipang ya. Mudah-mudahan beliau damai di sana. Amin. Nah, khusus pelestari ya, kan dengan adanya pandemi ini langsung stop ya musik ya. Stop. Kecuali nekat. Tikus pada awal-awal pandemi berusaha eksis dengan gaya dia yang pede selalu kan ya, tampil dengan live music dari rumah kan. Kalau Tikus kan ciri khasnya gitu, pede kan, yang ada masalah gitu.
Tapi kan ada Dibayar nggak? masalah kan. Dibayar nggak dibayar? Dibayar Seragaman nggak dibayar pokoknya. tampil. Jadi dia bilang wah ini tikus tetap eksis di Facebook nih kan. Di apa terus di apa lagi media sosial lah ya, di Instagram ya. Gak lama kemudian Mas Heri juga Kang Heri nggak mau kalah dia. Bikin ASKM. Wah dia eksis juga tuh. Saya lihat tuh tadinya kan saya perhatiin subscriber cuma 5, 4, saya udah 300 kan. Gak lama sekarang udah ribuan. Jadi Kang Heri ini emang strateginya jitu juga. Kadang-kadang tikus kalah strateginya sama Kang Heri nih. Wah, iya. Kita banyak tikus kan justru baru itu belakangan tadi. ini hadir di apa benar-benar mencoba mengurus YouTube-nya. Baru Nah, ini 2 bulan kita. sebagai background aja ya Kang Heri ya. Jadi bagaimana imbasan ini membuat band-band pelestari yang mapan menggeliat gitu loh. Ini kan saya anggap mapan nih tikus dan Kang Heri ya. Sebagai lokomotif dari perjuangan pelestari gitu kan. Sekarang udah istilah lokomotif mungkin pelan ya, kereta cepat lah nanti kalau jadi kereta cepat tuh yang ke Bandung ya. Lokomotif udah agak telat, tapi iya saya lihat begitu ya. Jadi ada upaya-upaya menggeliat, tapi saya rasa lebih banyak yang menjadi tanah liat ya, artinya susah menggeliatnya susah lah. Jadi benar-benar dia dengan adanya pandemi ini mengeluh. Jadi bukan hanya pelestari aja di kancah pelestari, di band-band lain juga begitu. Dan ya yang saya lihat sih memang sebenarnya saya yang harus tanya sih sebagai penikmat musik Kus ini, saya harus yang harus tanya gimana Kang Heri dan tikus ini mengatasi pandemi, strateginya. Kalau yang kasat mata, kalau yang saya lihat langsung sih memang ya tikus masih ada beberapa endorsan, masih ada beberapa mencoba mendekat dengan pengusaha ya. Produk Indomie apa? Bukan Indomie, sorry nyebut merek. Produk mie ya, mie instan. Terus apalagi lah tuh Gali juga macam-macam bikin beberapa kolaborasi dengan seniman lain ya dari aliran yang lain di luar Kus Plus. Tapi yang saya lihat ya ada beberapa, mungkin Neo Jibles ada kolaborasi juga dengan Mas Riko. Siapa namanya? Riko. Mas Riko juga saya lihat cukup menggeliat ya, malah sempat melaksanakan pernikahan di tengah pandemi. Endorsementnya juga keren dia dari musik. Iya itu keren banget tuh. Jadi di tengah pandemi dia merit. Terus iya masih sempat dapat endorsan juga drum ya saya lihat ya. Ya udah lama dia. Kecuali B Plus Band itu di endorse oleh Pos Kamling. Ya. Kenapa gitu? Kenapa tuh? Ya, Kenapa tuh? ya biasa. Gimana? kan B Plus ini kan konon ceritanya band udah malang melintang, band Ya, papan betul. Gilesan, bukan papan Papannya atas. udah luar biasa dah pokoknya. banyak Papan pakunya lagi papannya itu ya. Nah, di saat pandemi ini kocar kacir semua, bukan hanya B Plus, semua kocar kacir. Itu dia Kang ya, Mas. Apalagi tidak punya basis manajemen seperti tikus. Ya ibaratnya kita ini harus di manage ya ketika post major seperti ini ada pandemi, betul. Apa yang harus dilakukan? Betul. Nah, tabungan juga lama-lama habis. Betul. Ya, udah kayak air keran, jet pump, habis gitu kan ya. Jadi mantap makan tabungan ya. Mantap makan tabungan. Nah, kondisi yang seperti ini sebetulnya kalau saya di YouTube itu tidak melihat dari viewer. Nah, esensi dari apa yang mungkin saya pribadi ya, saya jawab dari Mas Wica. Esensi dari saya pribadi lebih kepada bagaimana mendokumentasikan Kus Plus apa yang diberikan terhadap proses pelestarian. Kalau viewer atau netizen ngomong apa, buat saya itu sah. Buat mereka mau begini mau begitu silahkan. Nah, yang penting hanya setitik aja memberikan apa yang harus dilakukan dari kami selain kami membawakan lagu-lagu Kus Plus, tetapi yang diberikan kepada manfaat kepada masyarakat umum, kepada komunitas. Kan kami juga mendapatkan rezeki dari lagu-lagu Kus Plus. Nah, ya betul. Gitu. Jadi gitu kalau dari saya. Saya lihat tapi unik emang Kang Heri ini dia ya sebagai tapi ini emang unik ya dengan era YouTube ini. Kita agak melebar dikit, agak nyerong dikit lah.
nggak apa-apa. Di era begini justru superstarnya atau apa namanya bintangnya yang mewawancari penontonnya. Iya, Iya kan? itu ya, itu. Jadi Bagus itu. Benar, unik benar. emang sekarang ini Benar, era benar. YouTube ini Ya. unik nih. Jadi banyak sekarang artis-artis turun semua ke YouTube ya. Wah, turun semua. Jadi mereka yang wawancarin wartawan sekarang baliknya, mereka yang tanya, biasanya diwawancarin wartawan, mereka yang sekarang tanya wartawan, mereka yang tanya Kebalik. pengamat. Jadi ini yang unik, tapi ini nggak tahu ya, kebetulan pandemi, kebetulan juga YouTube juga lagi begitu gayanya. Tapi Jadi memang semua terbalik YouTube sekarang. YouTube itu algoritmanya lebih kepada ke TV. Persis acara TV. Jadi apa tontonan yang mereka berikan seperti itu. Jadi kebalik, lama-lama acara TV habis sama konten kreator. Nah, itu. Nah, makanya dengan adanya ASKM ini kami mencoba untuk akrab dengan teknologi. Supaya juga kami juga tidak terlibas, tadi bas-bas pokoknya. Seperti itu. Iya. Ya, itu. Ini sebenarnya ada teman saya nanti yang kapan-kapan mungkin bisa diundang, namanya Stanley ya. Dia sekarang lagi Om Stanley ini lagi bikin buku tentang sejarah musik Indonesia dari tahun 40-50 dia tulis. Nanti pasti Kus-Plus ada di situ. Dia menemukan salah satu foto tuh, antara lain Kus-Plus lagi berfoto dengan Guntur Soekarno Putra. Saya nggak tahu Kang Heri punya apa enggak, Mas Agusta punya apa enggak fotonya tuh. Tapi dia temuin itu. Kayaknya masih Kus bersaudara, kayaknya sih masih model pakai jas begitu. Kapan-kapan undang beliau deh ya, Kang boleh itu. Saya juga pengennya dia mengulas Kus-Plus juga ya, dia bilang. Jadi mungkin nanti dia bikin buku Kus-Plus atau gimana ya, dengan mewawancarai ya para dewa-dewa Kus-Plus inilah, Kang Heri, Mas Agusta, Mas Wasis, terus yang lain lah, untuk yang banyak lah yang bersebaran. Memang perlu banget sih ya kan, untuk kita mendokumentasikan dunia perkus-plusan ini. Kalau saya nulis buku tikus misalnya, saya udah siap bahannya itu. Udah ada ya. Tinggal nunggu waktunya aja kan, fotonya ribuan sama saya itu. Tapi banyak yang hilang juga karena masalah teknologi kan, komputernya dibongkar tiba-tiba sama teknisi hilang lah itu. Ada yang begitu banyak dokumentasi yang hilang. Jadi ya memang dokumentasi perlu, Kang Heri. Saya dukung banget ini. Apalagi saya lihat di sini Tikus dengan B+ ya berkolaborasi ya. Ini Pak, ini istilahnya gila. Ini Stone sama Rolling Stone sama Beatles lah ibaratnya kalau di luar negeri ini kolaborasi nih. Itu gila lah nih, keren lah ini. Jadi ada bad boys, ada good boys-nya ya. Selalu band selalu begitu ya. Selalu band selalu begitu. Tapi bad boys-nya B+ ini B+ ya. B+ ini seharusnya bandel-bandel ya. Iya, mereka senior. B+ ini singkatan B itu saya kira bukan itu B-nya tuh berganti-ganti kali ya. Karena ini kan band yang istilahnya kayak di Purple ya, orang keluar masuk di sini. Mungkin ada formasi 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini sebenarnya paling harus kudu banget wajib didokumentasikan nih. Harus ada yang nulis B+ sebenarnya ini. Iya kan? Harus ada yang nulis B+. Kalau Tikus insya Allah banyak lah. Timnya udah banyak timnya. Ada Om Andi Sutaryono, ada saya, ada macam-macam lah. Kalau B+ saya rasa harus ada. B+-nya harus duluan, harusnya ditulis orang. Padahal berganti-ganti pemain, tapi tidak melepaskan dari marwahnya atau khasnya B+ seperti itu. Jadi betul. Pernah Om Jelly Tebing pernah bicara, 100 kali lu manajer, lu tetap harus seperti ini. Ya, jadi gitu. Jadi ibaratnya karakteristiknya memang harus seperti ini, atau berganti-ganti personil juga, ibaratnya karakter B+-nya tidak boleh hilang. Iya, betul. Saya kira saya setuju tuh. Walaupun sekarang teknologi atau mungkin saya tadi yang pengen ngomong sebenarnya begini. Kus-Plus ini kan khas ya. Kalaupun misalnya B+ nyanyi di hotel bintang 5 ya kan. Tapi root aslinya itu kan masyarakat kebanyakan ya kan. Masyarakat kebanyakan ini yang tidak akan melupakan Kus-Plus ya sampai kapanpun. Tapi memang
eh, transformasi dari penggemar lama ke penggemar baru, saya nggak tahu nih seberapa cepat ya dibandingkan misalnya dangdut gitu. Dangdut ini kan transformasi penggemarnya udah gila lah, misal dari zaman Rhoma Irama kemudian beralih ke apa namanya Inul Daratista ya. Itu perubahannya cepat, artinya dieksplorasi habis-habisan oleh TV. Jadi dangdut menjadi musik yang sudah root tanpa root lagi gitu, sudah mengakar, sudah merakyat, sudah mengakar rumput, makin mengakar rumput lagi dengan generasi yang barunya, anak muda yang baru tumbuhnya itu ya, di TikTok tuh pasti musik irama dangdut semua. Saya nggak tahu transformasi dari Tikus sebenarnya cukup berjasa mentransformasikan penggemar lama ke penggemar baru ya. Contohnya adalah saya misalnya kan, jadi penggemar lamanya misalnya di Tikus itu Keke gitu ya, Om Keke misalnya. Transformasinya kolonial itu. Transformasinya kan gitu. Saya ke yang muda-muda di Blok M itu ada Alisa, ada Vinka, ada Dita Dayu, ada pokoknya banyak lah. Yang muda itu yang bapak-bapak yang baru-baru juga banyak juga yang tadinya nggak ada tempat berkumpul mendengarkan Kus Plus, dia mempunyai tempat mendengarkan Kus Plus di misalnya Blok M gitu kan, dan juga di Serpong, sementara kawasan timur ada B Plus gitu kan, di Gambir ada juga itu apa namanya Star Plus Danang itu Star Plus juga gila juga kan, mereka top lah di situ, udah punya tempat untuk sekali-kali Mas Cak, sekali-kali kita ini juga mungkin harus ngundang Mas Keke di dunia perkus-perkusan ini. Mas Keke ini tentara kenil, tentara kenil itu. Wah itu militan sekali, pokoknya dia tuh kan jago tembak. Dia tuh nembaknya luar biasa, sasaran ke kaki, dapatnya ke kepala. Wah, ini harus diundang lama-lama ini. Nah, itu saya temuin di Kuspus ya, artinya memang ada yang orang penggemar itu dia bisa kayak Keke ini kan, dia bisa ibarat kata dia bisa ngomong dengan Kang Heri enak aja, dia ngomong dengan Om Augusta enak aja, dia ngomong dengan dulu Pak Ion masih hidup enak aja. Jadi ada kadang-kadang yang penggemar Kus Plus ini udah di atas starnya, di atas bintangnya. Jadi penyanyinya ini dilestarikan bukan oleh hanya pemusiknya, tapi dilestarikan oleh orang-orang seperti Mas Keke, terus apalagi banyak timnya Mas Keke itu Pak siapa? Pak Cecep gitu kan, yang semua rata-rata udah diwawancari oleh Kang Heri, saya salut tuh. Mereka harus mungkin ada juga di buku. Kalau di buku Rolling Stone misalnya, nama-nama seperti itu agak jarang muncul kan. Yang biasanya muncul ya orang-orang yang star juga, misalnya Andy Warhol kan, pelukis dan fotografer itu. Kemudian Bianca Jagger misalkan, atau Patty Boyd kalau di Beatles gitu. Saya asal nyebut aja, tau salah atau enggak nih. Enggak apa-apa, itu benar kok. Salah juga, enggak dipotong honor. Enggak dipotong honor ya, kumaha deh. Aduh. Saya baru nyampe tadi ini. Tapi saya ini seru. Ini banyak juga ini kupasan atau resapan-resapan dari bukan hanya seputar pelestarian, tetapi ini mulai mengarah ke luar nih. Ya, Mas Agusta ya? Iya, betul. Mengarah ke luar. Ini yang penting dari kita. Kan gini, ada yang gimana silakan. Kalau saya gini Kang Heri, jadi aku tuh gini, jadi kita banyak bergaul sama band justru bukan hanya di komunitas Kus Plus. Kita keluar ya, kita banyak keluar dan kita gabung di kumpulan-kumpulan mereka. Jadi kan di sana kan ada diskusi, kita suka ikut, dan mereka nganggap kita juga seperti band seperti mereka gitu loh. Jadi apa namanya ya, kayak misalnya satu hari menjelang misalnya Naif mau bubar tuh, ya itu malam itu Mas Pepeng hubungi saya gitu, ngobrol-ngobrol. Ya contohnya besok saya dengar berita dia bubar. Nah terus setelah bubar, habis Lebaran ngobrol resmi bubar itu dia hubungi kita ngobrol-ngobrol gitu, terus ternyata Mas Pepeng punya proyek-proyek. Nah kita gabung, kita diajak sama Mas Pepeng untuk bikin proyek-proyeknya apa. Jadi kan kita bergaul sama begitu juga sama Mas Riko, kan kita juga ada sebelum Neo Jubles tuh kita udah ada proyek itu. Cuma karena Tikus itu kan
ini ya istilahnya agak susah di apa ya, Ditembus. diurus mungkin diurus. Diurus. Jadi lari sono lari, jadi banyak banget kita nggak sempat. Udah selesai sebenarnya, udah selesai, tapi ada hal apa kita belum. Jadi udah nanti ini dulu deh masuk New Jibril kayak apa segala macam. Jadi kita mendukung semua di sekitar KUS Plus, di dalam ya, atau di luar. Kita juga di luar banyak gabung sama dia. Kenapa kita banyak bergaul? Karena kita harus punya banyak Referensi. apa namanya, ya referensi juga. Terus kita punya apa namanya, koneksi ya itu. Terus kita punya jalan di sana. Nanti setelah itu saya kan ada beberapa band, termasuk mungkin Wingkus gitu ya. Misalnya kita incer atau apa gitu, kita ya teman-teman, bagus nih coba, karena dia unik gitu kan, dia gaya unik lah. Mungkin bisa kita dengan tanda kutip kita jual ya, kita ambil kan. Nggak kalau saya pribadi nggak cuma ngurusin tikus aja kan, di luar itu saya banyak ngurusin band lain kan gitu di luar. Tapi kalau di KUS Plusan ya, jadi apa namanya, kita ambil untuk kita produksi kan, kita produksi udah ya, kita nggak perlu share ke apa namanya, ke komunitas KUS Plus sekarang nggak terhubung, kecuali misalnya ada band dari Pelestari nih bagus nih, kita ambil lah, kita share ke KUS Plus karena itu masa ya. Kayak tikus kan juga share juga di apa namanya, komunitas KUS Plus sedikit. Tapi kalau nggak hanya di situ gitu, nggak hanya di komunitas gitu, masih banyak, masih di luar ini masih banyak Kang, sebenarnya masih banyak banget peluang. Saya ngomong-ngomong masalah Wingkus, ini ada yang menarik. Saya sudah kirim link juga, tapi belum diangkat. Mungkin meriang kali ya. Ini yang ngobrol. Wah, ini kuat-kuat katanya gitu kan. Kalau saya enggak, karena beliau-beliau ini mereka itu seperti itu. Tetapi buat saya ide kreatif mereka ini luar biasa. Itu dia, benar, cocok. Saya coba mereka. jeda dulu, kita lihat penampilan mereka. Oke. Penampilan dari Wingkus ya. Wingkus luar Semarang biasa ya? ini. Semarang. Wingko Babat. Bukan itu Wing. Babat. Jadi Wingkus. Biar enak aja kali ya. Sayap ya. Pas di Semarang Wingko. Sebentar ya, kita putar dulu. Kita lihat ya. Kreatif gitu ya. Untung ada orang kayak dia gitu. Dia delay ya. Ini kan kameranya di sini. Kita ininya tuh biar kita bisa kontrol, tapi mata kita nggak kayak ngeliat dia gitu. Jadi ini Ada gadis manis namanya si Molly, anaknya Pak Haji, rumahnya di Cikini. Aku jatuh hati, tiap malam ku impi-impi, tapi sayang sekali aku tak bisa mengaji. Aku
Oke. Lagi nyantai ya? Anaknya Pak Haji. Oke, aku juga belum ambil minum. Aku jatuh hati, tiap malam ku impi-impi, tapi sayang sekali aku tak bisa mengaji. Aku cinta setengah mati. Oh, ngelamun gitu sih. Oke nih. Aku cinta setengah mati. Suaranya. Kalau ditolak ku bunuh diri. Aku cinta setengah mati. Aku cinta setengah mati. Aku cinta setengah mati. Kalau ditolak ku bunuh diri. Tadi Wingkus dengan gayanya yang nyeleneh tapi unik dan memang jadi saya senang kenapa? Mereka ini tidak perlu pemeran pengganti yang lain karena personilnya yang terjun dan ekspresinya luar biasa. Nah, saya dukung terus dan beberapa konten saya arahkan. Kamu sekali-kali di Menara Sutet, saya bilang gitu kan. Kamu sekali-kali di mobil Jeep dibikin. Kamu sekali-kali di hutan dia bikin. Karena kalau mereka masih semangat, kelihatan kan. Bikin apa itu ada di warung siapa, Pak Hajinya siapa, itu kan anak siapa, itu benar-benar tontonan YouTube Kus Plus dibawa dengan nuansa yang lain. Jadi mereka akan melihat bukan hanya Wingkusnya, bukan atau lagunya, tetapi audio visualnya yang melekat di penonton. Itu hebatnya Wingkus. Nah, seperti itu. Betul nggak Kang Agus? Betul. Makanya saya tertarik banget sama mereka dari Semarang. Kebetulan kita sering kontak sama mereka. Jadi gini, kalau saya sih karena saya saya produser di pekerjaan saya sehari-hari, selain di Tikus kan saya juga memproduksi band-band lain, penyanyi lain gitu. Jadi melihat kita pengen dari band Pelestari ini ada selain Tikus ada lagi yang berkreasi, mau bawakan lagu Kus Plus atau bawa lagu karya sendiri. Yang penting mereka punya kreasi gitu. Kan ini kan kreasi ya. Saya melihatnya ke depan. Nah, tapi kalau sebagai pribadi, sebagai saya pribadi penggemar Kus Plus, saya pengen dong ada band yang kalau istilahnya di komunitas Kus Plus itu ada ori dan tidak ori itu ya. Jadi kadang-kadang kalau sebagai pribadi saya senang lihat band yang mirip gitu, mirip Kus Plus gitu ya. Macam-macam mirip Kus Plus tuh ya bisa musiknya doang gitu ya. Orangnya enggak. Atau ada yang kita sering ini Kang Heri ketemu ya di daerah tuh ada band yang orangnya mirip Kus Plus, ada mirip Pak Muri gitu ada ya, ada mirip Tony itu ada. Saya dulu kita pernah di blognya mirip banget Pak Tony tahun 78 lah, Kus Plus 78an gitu ya, persis banget dulu. Terus ada mirip Bion gitu kan. Jadi kita kadang suka ketawa, begitu main dia nggak mirip, musiknya nggak mirip begitu main kan, musiknya nggak, iya kan? Tapi kita senang. Tapi kita main Kang Agus ya, Kang Agus. Kang Gusta, ini sudah masuk Kang Agus Sukudeto dan Yuda Neo Jibles. Oh iya. Mas Yuda. Yuda kameranya bisa ini Yuda. Jungkir cuma. Nah, sip. Gitu ya. Keren nih, udah 4 frame. Luar biasa nih acara ini, bergengsi. Ini viewernya banyak nih pasti. Selamat malam Mas Yuda. Selamat malam Kang Agus Kudeto. Ini
kolonial, Kang Agus Sukudeto tuh. Kalau Mas Yuda, Mas Galih milenial. Nah, di sini 3 lawan 2, kolonial Kalau dan milenial. Mas Pica tengah-tengah tuh dia. Oh, tengah-tengah Iya, dia aku ya. tengah-tengah. Pengamat. Dibilang milenial juga udah enggak, kolonial Enggak, belum. ya. Kolonial belum lahir. Silakan Mas Agusta, kita tanya siapa dulu nih melihat Oh, iya. dari tadi tayangan Wingkus. Ya, ini tadi masih Wingkus ya. Heeh. Jadi gitu, memang kalau saya pribadi saya bilang jadi karena pekerjaan saya sehari-hari itu di musik, bukan hanya Kus Plus, bukan hanya Kus Plus kan, cuma saya di Tikus tuh ikut ya Kus Plus ya lagu lain, tapi pekerjaan saya memproduksi, produser lah bahasa kerennya gitu kan di sini. Tapi saya juga bawa band lain atau apa gitu, ngelihat ke daerah-daerah kadang-kadang suka bagus nih. Jadi istilahnya kan dengan tanda kutip kita jual kan. Kita jual kan artinya saya juga dapat keuntungan dari sana, saya dapat income dari sana. Band itu juga bisa sukses, banyak yang udah mulai sukses juga ada gitu. Jadi, nah tapi secara pribadi saya pengen banget ya sebagai penggemar Kus Plus, saya pengen banget ada band yang muncul dari band pelestari ini kan, gitu. Ya. Entah itu mereka membawakan lagu Kus Plus atau mereka punya karya sendiri atau mungkin kayak Wingkus bawain lagu Kus Plus tapi dengan gayanya sendiri yang video-videonya lucu itu gitu kan. Jadi apakah gitu, tapi istilahnya bisa dijual nggak ini gitu kan dalam kalau artinya ngomongin gitu, masalah sistem yang sudah bagus yang mewakili kita di dunia digital yang jangkauannya luar biasa ini berkat Neo Jibles. Ya, Kita Neo nggak Jibles, boleh pungkiri itu karena sudah tercatat beliau ini menaikkan rating algoritma YouTube untuk lagu Kus Plus lewat Neo Jibles. Akhirnya betul. lagu itu terangkat. Kita tanya Mas Yuda, Aryo Yuda, apa kabar nih? Gimana nih? Betul tidak bahwa Neo Jibles ini sudah mengangkat dunia perkus-plusan di kancah internasional dengan channel YouTube dan kreasinya? Ayo. Waduh. Selamat malam. Sebenarnya kalau dari Neo Jibles itu tinggal ngembangin aja ya. Kan sebelum Neo Jibles juga ada banyak pelestari maupun band tribute atau band-band yang membawakan lagu Kus Plus. Kemudian dokumentasinya itu diunggah ke YouTube kan juga banyak. Kita tinggal mengembangkan aja. Untungnya sih beberapa kali saya melihat iseng-iseng nyari video cover Kus Plus atau mungkin tribute to Kus Plus itu dari akun atau dari musisi yang non pelestari ataupun mereka emang bukan band tribute secara khusus itu lumayan banyak sekarang. Banyak yang nonton banyak, ya peminatnya banyak, itu lumayan. Tapi nggak tahu sih apa emang karena pelestarian ini atau tadi ya, yang milenial maupun kolonial mungkin udah mulai suka dengan ngenye ngomong kolonial itu ngenye. Saya ikut kata Kang Heri tadi. Iya emang benar, itu harus diakui. Jadi gini, kita nggak boleh menolak. Kalau Tikus bagus, Neo Jibles bagus, Pelangi juga bagus, cuman berbeda. Saya bicara begini, kalau Tikus kita jual masih ramping, masih loncat-loncat, ya kan, masih enak. Kemudian Neo Jibles juga secara musikalitas juga viewernya luar biasa dan dinikmati dan ditonton orang banyak. Kita nggak boleh pungkiri. Bayangin kalau B Plus udah bawa helm proyek, suruh jingkrak gimana coba, perutnya kan nggak bisa, sama kayak Pelangi gitu kan. Benar nggak Mas Yuda? Ya, salah satu contoh gini, ini bedanya mungkin gini. Tadi Mas Yuda melihat konten-konten kreator lagu-lagu Kus Plus di luar dari pelestari ya, karena memang mereka pakemnya dengan cara sendiri atau improvisasi.
Nah, sekarang YouTube itu mirip dengan tontonan TV. Mana yang disukai disodorkan. Tetapi saya kenapa bicara begini bahwa Neo Gibles ini sudah mengangkat jangkauan Musikus Plus secara original. Jadi kalau misalnya didetek oleh copyright, Neo Gibles itu cepat jepret langsung karena notasinya sama. Temponya sama. Ini beratnya proses jadi band pelestari. Sebetulnya ini proses-proses ini yang tidak pernah diketahui oleh para netizen. Netizen kan panjang napas. Sabar aja Mas Yuda. Ya. Nah, benar nggak? Kira-kira apalagi proses-proses yang dilakukan Mas Yuda ini hingga sampai saat ini masih kaget atau gimana? Menanggapi tadi, banyak mungkin netizen yang masih punya pendapat masing-masing yang mengenai pembagian hak cipta, moral ekonomi pemilik lagu dan lain-lain. Itu kan sudah sering Kang Heri sampaikan juga di forum-forum apapun. Hampir tiap kali Kang Heri berbicara pasti juga menyelipkan kalau sebenarnya konten creator YouTube itu secara otomatis kan udah menyalurkan hak-haknya pemilik lagu, pemegang hak cipta, itu secara otomatis sudah tersalurkan. Jadi tanpa kita melakukan apapun, sebenarnya di pemilik lagu itu sudah terpenuhi hak-haknya dari YouTube secara otomatis, seperti itu kan. Itu sebenarnya ya kalau dari kami ada untungnya karena kita kan nggak perlu repot-repot lagi untuk apa ya istilahnya ya, mengurus ya membagi atau mengurus ke yang punya lagu gitu kan, udah otomatis disalurkan oleh YouTube. Jadi itu gampangnya, kita juga seneng, yang punya lagu juga enak gitu. Tapi banyak juga kan yang emang belum tahu, masih dengan anggapannya ya, kalau saya kan cuma anggapan sendiri, tapi kenyataannya seperti itu. Kang Heri juga merasakan, kita juga merasakan. Tikus mungkin juga udah monetisasi. Sudah. Pasti kan juga ada lagu yang terkena klaim hak cipta, yaitu ya. Ya, betul Pak. Itu kan kita malah ikut seneng sebenarnya. Wah, akhirnya kita bisa turut sertalah sumbangsih ikut memenuhi hak-hak si ekonomi pemilik lagu ya. Hak intelektualnya kita bagi juga ya. Jadi kecuali kita ini band pelestari merekam ulang itu beda, ada performance right dan macam-macamnya seperti itu ya. Kayak pernah Tikus lakukan, mereka merekam lagu, ada sifatnya goodwill terhadap pencipta lagu, membayar beberapa, tapi kemudian akan diatur lagi ketika ada performing, ada di radio diputar atau di apa itu beda lagi ceritanya. Nah, sedikit kita lompat langsung ke generasi kolonial. Ini selain ini juga beliau ini juga setiap nyanyi ini selalu membubuhkan Al-Fatihah ya. Nih Kang Agus, apa kabar nih Kang Agus nih ya? Biar selamat semuanya. Sok mangga. Meni enek-enek kan video teh atuh cicing ke. Iya, di Jepengan nih lagi dipegang. Jadi gini harus pindah ke atas. Ya sok mangga. Jadi gini, alhamdulillah kita bisa dipertemukan dengan Mas Wica, terus iya Kang Agus, terima kasih. Kemudian juga keponakan saya nih yang ganteng, yang gondrong tuh kali. Kemudian Mas ini ponakanku juga. Giliran saya anak tiri. Aryo. Jadi saya anggap keponakan karena tadi sebut kolonial ya, bareng dengan Mas Agusta itu beda sebulan lah. Jadi kita udah generasi kakek-kakek karena udah punya cucu kan. Kita lansia gitu kan. Masuk ke lansia ya. Ya, masuk lansia. Tapi alhamdulillah mengenai semangat dan ini kita tetap dari dulu bareng sejak
2004 sampai sekarang, Kang Heri, saya, Mas Gusta, terus bahu membahu, senantiasa bahu membahu persaudaraan, baik itu juga melestarikan dan sebagainya. Kita juga pernah bersama-sama sampai saat ini, alhamdulillah. Jadi yang sering saya kan sangat bahagia sekali ada penerus, generasi penelestari, entah itu dari tikus yang kalau tadi Mas Gusta bilang lapis kedua, sebenarnya bukan lapis kedua sih kalau menurut saya. Kalau dia mau jadi kus-kus beneran, mungkin nanti ditinggalkan sama yang lainnya. Makanya tetap aja seperti ginilah, seperti yang sudah dilakukan saat ini, artinya 50-50. Kalau Mas Yuda juga tetap ya seperti gini, artinya terus berlanjut melestarikan dengan cara original. Kemudian untuk Mas Wica juga jangan sungkan-sungkan tetap mensupport kegiatan kita sebagai pelestari ya. Mungkin kalau Insya Allah siap. Nah gitu. Jadi kita tetap supaya lagu-lagu Kus Plus dan Kus Bersaudara khususnya itu tetap akan terus berlanjut sampai kapanpun gitu. Nah, sekarang pundaknya kan sedang berada di Mas Aryo sama Mas Gali yang akan terus ini. Kalau saya mungkin sama Papa Agusta mungkin 5 tahun 6 tahun lagi mungkin juga udah ganti posisi. Ganti posisi. udah jadi tukang, jadi penggembira aja gitu kan, nggak mungkin kita terus menerus gitu kan. Atau mungkin ada Kitara yang akan siap menggantikan posisi gitu. Ya, sementara ini Mas Aryo dengan teman-temannya kan istilahnya baru benar-benar ini baru beberapa tahun ini aja kan ya, artinya mulai inten ini mulai beberapa tahun ini dengan alhamdulillah kita tidak bisa memungkiri bahwa Allah itu tetap memberikan rezekinya, memberikan kesempatan itu kepada siapa aja yang dia mau berbuat secara sungguh-sungguh gitu. Nah, keluar nih. Jadi itu mesti disyukuri. Betul. Kemudian saya tahu persis sekali, saya ikutin Neo G-Blast dari sejak Neo G-Blast, bukan yang sekarang. Neo G-Blast zaman sebelum Neo G-Blast formasi sekarang saya udah tahu, sudah ikutin gitu. Pemainnya masih kolonial itu ya? Ya campuran iya. kan, Mas. Pokoknya Tapi kalau bukan dari Pacitan ya itu, kalau nggak salah ya, Kang. Ya, dari mana? Yuda. Aryo, bukan dari Pacitan ya? Yang G-Blast itu, yang G-Blast. G-Blast. Itu sebenarnya dari Purbalingga. Jawa Tengah ya? Iya, Jawa Tengah. Dari kan Purbalingga. kita lihat pas masuknya Mas Topik mulai ada sedikit perubahan ya, terutama ke originalnya udah mulai ini. Kemudian juga saya ingat tikus merangkak bukan dari nol lagi, bahkan bukan merangkak dari bayi yang baru lahir, dari nol benar-benar itu. Saya tahu perjalanannya sampai begitu rupa. Artinya kesuksesan itu kan tidak bisa diraih dengan tiba-tiba gitu. Terus berjuang dari mulai Mas itu Jimmy dari mulai megang kecrek gitu. Dari kita ini bahasa naon kecrek tahu kecrek tamborin ya, tamborin gitu kan. Kecrek atuh udah kumaha ya, kemudian bassnya waktu dipakai pertama kali itu tinggian bassnya daripada orangnya gitu. Iya. Nah gitu. Tapi saya juga ingat waktu kita di Senayan itu dipakai sama Pian kan bassnya kan. Oh iya, betul. Kecil jadi kan ya bassnya. Jadi ukurannya jadi kalau di gym kegedean, di Pian jadi mini bass. Karena itu emang jazz bass junior itu kan. Iya, 3/4. Kecil, dia segede gitar ya, sepanjang gitar gitu cuma. Nah, artinya gini,
perjuangan-perjuangan yang sudah dilakukan gitu, jangan sampai kita tidak disyukuri. Nah, cara mensyukurinya apa ya? Mulai udah diperbuat sama tikus, berbagi itu kan. Berbagi artinya ada rezeki kita sisihkan memang untuk yang berhak gitu. Neo Jibles juga saya pikir bisa berbuat lebih dari itu kan, karena fansnya kan banyak, kayak gitu bisa buat cara lain untuk bidang sosial sehingga kita tidak hanya menghibur secara duniawi tapi akhiratnya juga kita kalau dapat gitu. Ya. Tausiah malam Kamis. Ya ini berbagi pengalaman. Kalau model kami gitu yang udah kolonial gitu hanya sekedar supaya imun meningkat aja, hiburan. Nah, nggak udah bukan waktunya lagi untuk ini, tapi tetap kita berbuat untuk kebaikan ya, membahagiakan orang lain kan hakikatnya juga membahagiakan diri sendiri kan ya. Betul. Gitu ya. Jadi kita senang. Silakan Kang Agus Kudeto, boleh nanya nggak? Iya, gimana? Nah, ini kan sekarang era milenial ya. Tapi Kang Agus Kudeto juga belum kolonial banget lah sebenarnya sih, masih. Kalau orang masih megang alat musik, itu orang lihatnya tetap keren. Kan saya lihat Kak Agus tuh masih tetap ngeband kan. Biar perutnya gede. Iya, walaupun body gitar dengan perut tuh bersaing ya. Enggak, kalau saya punten Mas, kalau saya enggak kayak Mas Heri. Jadi kelihatan. Kalau saya tetap dijaga seperti Mas Agusta, perut saya ya biasa aja. Betul. Kalau Kang Agus Gede itu kan goyangnya pelan gitu. Saya suka lihat tuh kalau di panggung masih ada goyang tapi pelan. Kalau Kang Heri kadang-kadang dia masih ada tuh kaki-kaki nekuk ke depan gitu, ada dia. Jadi kayak kaki mau nyerang gitu. Formasi vokalis dia masih bisa tuh Kang Heri, saya akuin dah. Cuman untuk loncat dia emang udah berat. Udah berat. Udah. Ya. Tapi Instastory-nya beda sama Yuda. Kalau Yuda Instastory-nya bersepeda. Kalau saya Kang Agus Gutede tuh Mas Agusta Instastory-nya tekanan darah 120/sekian ya, beda itu makanya asam urat. Saya mau tanya gitu. dulu nih, Kang Heri, ke Kang Agus Kudeto. Ini Kang Agus Kudeto kan boleh dibilang ya bukan lapis 2, lapis 1 ya, bukan lapis 3 juga sih. Saya lihat dia ada lah, eksis aja. Cuman kalau Kang Agus Kudeto melihat nih sekarang ya fenomena perkus-plusan, pelestarian sekarang ini. Seperti apa? Ini udah dibayangkan nggak sebelumnya kira-kira sebelum pandemi itu kan emang hip banget ya, emang rame banget dan didominasi oleh tikus dan kemudian Neo Jibles, kemudian Om Riko Muri juga cukup mendominasi juga. Kadang-kadang putra-putri Kus Plus yang asli juga tetap juga masih mendominasi. Ini Kang Agus Kudeto dulu melihatnya gimana? Kalau dulu mungkin kalau muda dulu mungkin yang penting asal ngeband asal keren aja ya. Tapi pernah nggak membayangkan, tahu gini gue profesional aja deh di dunia pelestari gitu biar gue jadi bener-bener profesional kayak Kang Heri, kayak Mas Agus Gede, Mas Agusta gitu. Gimana Kang Agus Gede sekarang udah dari dulu udah memprediksi atau belum nih? Nah ini kan termasuk heboh lah, termasuk sukses. Ya Mas Vika, kita kan mengukur kesuksesan orang itu kan menurut pandangan kita kan, pandangan umum, dan ini bukan menurut kita sendiri kan ya. Artinya ya betul. Di mana band itu sukses apabila misalnya dikenal orang dan sebagainya. Dia sering tampil dan ini kan. Iya. Tapi udah memprediksi ya bakal memang rame begini Pelestari Kus Plus itu. Kalau Pelestari Kus Plus sebenarnya dari sejak zaman 2004 itu terus meningkat gitu, terus meningkat. Atau lebih ramai dulu daripada sekarang? Kalau melihat ini lebih sebenarnya lebih ramai dulu, lebih ramai dulu, artinya mereka sekedar ya euforia Kus Plusan lah, itu lebih ramai. Hanya
kemudian ke sini kan mungkin mikirnya dalam arti kata hanya tidak sekedar hura-hura aja atau sekedar apa. Nah, kemudian timbul dari mereka mungkin ada yang tiba-tiba stagnan, tidak kok nggak maju-maju nih kan. Hanya itu aja, tidak bisa mempertahankan. Cirinya apa yang tidak bisa mempertahankan adalah mereka gonta-ganti personil. Ya kan? Artinya ada fenomena model di daerah-daerah yang ini ada orang yang posisinya di 4 band ada, gitu kan? Tarkam itu aja ya. Tarkam, jadi nggak punya berarti posisi. dibutuhkan untuk Agus, berarti dibutuhkan oleh banyak band ya kan? Nah, dibutuhkan. Nah, sedangkan yang saya maksud sukses, kalau pribadi saya sukses, walaupun dia tidak terkenal atau terkenal, itu bisa mempertahankan keutuhan band. Asik. Artinya ya. misalnya sekarang ya. Misalnya Scudetto, misalnya ini bukan iniin saya ya. Misalnya Scudetto. Sejak tahun 96 sampai hari ini berapa tahun itu? Saya udah 25-an ya, 25. Hampir 25 ya, hampir 25. Ya, 25. Itu personilnya tidak pernah berubah, itu aja gitu. Berubah. Kemudian model Tikus awal berdirinya gini, tapi sampai sekarang udah berjalan lebih dari misalnya mulai 2007 sampai sekarang personilnya tetap begitu. Nah, Kang Heri B Plus tahun 2004 atau tahun 2000 bahkan sampai sekarang personilnya berubah dari 2004 sampai sekarang tetap. Kemudian Pelangi, penontonnya pun masih tetap juga ya. Bahkan mungkin bertambah. Kang Heri B Plus tuh masih tetap, yang dulu 20 tahun lalu masih nonton tuh. Masih nonton, nah gitu. Kemudian Pelangi juga setianya masih tidak banyak. tidak berubah posisi, artinya tetap. Nah, itu salah satu yang menurut saya pribadi itu menjadikan sebuah grup bisa bertahan dengan formasi tetap itu nggak mudah gitu kan. Nah, itu menurut saya itu salah satu sukses. Adapun nanti rezekinya kan beda-beda. Misalnya seperti Neo Jibles sekarang setelah sukses di YouTube dan sebagainya, otomatis dia ada panggilan keluar dan itu lebih ini lagi, lebih ini. Hanya yang pesan saya jangan rubah-rubah ini, karena gini, biasanya sebuah band akan rusak kalau udah tahu duit. Nah, loh. Bukan justru malah bagus. Ah, ini kadang-kadang gini. Satu duit, Mas Yuda ya. Satu duit, kedua ada urusan campur tangan cewek. Waduh, ini gawat nih. Nah, gini. Nah, itu bisa kan. Nah, itu akan dia substansi banget ini. Terus. Jadi kelihatan nanti kalau udah terus tidak terbuka, manajemennya tidak terbuka, atau kemudian ada masuk yang seperti Beatles aja, masukkan aja. Ada Yoko Ono gitu ya. Nah, misal gitu kan rusak gitu. Ya kalau saya sih udah nggak laku lagi mungkin ya, tapi model Gali, Yuda sama teman-temannya jangan sampai nanti ada hal-hal seperti itu. Udah tahu uang, udah tahu ini, kemudian tidak terbuka manajemennya, mulai saling curiga. Nah, itu yang itu makanya diperlukan. Saya potong dikit. Saya tambahkan. Artinya sebuah band ataupun apapun, kenapa bisa berdiri lama? Ada sistem manajemen yang mengatur. Bukan pemain band nggak boleh tahu duit, harus tahu duit, tetapi di-manage dengan baik. Nah, sebuah band kalau misalnya berantakan, gonta-ganti personil, ya kan, bubar atau bagaimana, itu karena sistem manajemen yang tidak tertata dengan baik, gitu.
saya rasa ini pentingnya sharing antara band-band pelestari dari kaum milenial sampai kolonia ini mungkin berbeda cara berbayarnya berbeda. Ya kalau kayak zaman saya, zaman Mas Agus Pudeto itu di amplop, ya. Kalau Tikus, kemudian Neo Gibles, Mas Yuda, barcode. Nah, itu bedanya. Barcode. Nah, kita tuh nggak boleh tidak akrab dengan teknologi. Jadi uangnya tuh, kalau kita uang dulu, jujur aja, saya pernah manggung di Sawer, pakai di warga, acara warga, keresek kan, di keresek. Itu bener 1.000, 2.000, dulu 1.000 masih ada, 2.000 lecak semua. Itu bener, kena kejadian. Nah kalau Mas Yuda sama Mas Gali pakai barcode, cekling. Jadi transfer ya. Cekling. Nah itu bedanya. Harus tahu duit, tetapi harus tahu duit, tetapi di manage dengan baik. Nah sekarang bicara contoh, tiba-tiba kenapa Neo Gibles bayarannya sekian? Itu siapa yang menentukan? Nah, saya tanya Mas Agusta. Ya. Apa nih Mas? Pertanyaan apa tadi itu? Nah, dia ngelamun. Tadi banyak banget kan? Kalau duit pasti dikurangin. Omongan dipanjangin. Jadi gini, tiba-tiba Tikus, Neo Gibles, B+, Pelangi Band, dibayar sekian. Itu dari mana sih sumbernya? Apakah faktor dari market sendiri atau ditentukan dari manajemennya? Silakan. Ya, mungkin gini, setiap band atau setiap badan usaha ya, dengan manajemen masing itu pasti punya cara, punya harga dan punya menentukan harga dengan caranya masing-masing. Jadi nggak standarisasi mungkin enggak. Jadi cuma kalau ditanya ke Tikus itu gini, karena dari awal itu Tikus itu kan dia kan dari kecil ya, dari Jim 7 tahun, Gali 9 tahun ya. Itu waktu manggung pertama itu di Empat Mata ya. Di Empat Mata tahun 2007 itu kan mereka masih kecil-kecil. Nah, itu seminggu kemudian itu ada job itu. Ada job yang dibayar, langsung dibayar gitu. Jadi itu waktu itu organisasi Jakarta Layers Club, sekarang tuh jadi Indonesian Layers Clubnya Pak Karni Ilyas itu ya. Dulu masih Jakarta Layers Club. Jadi loh kok udah diundang. Nah itu mereka udah ngasih. Kita nggak kepikir dulu mau dibayar, jangankan dibayar, diundang aja udah bagus banget ya waktu itu. Nah makanya sejak itu saya ajak mereka untuk dengan tanda kutip, wah ini udah nggak bisa, kalian walaupun kecil udah nggak bisa main-main lagi nih. Kalian harus begini, karena udah setelah itu kan biasanya nyebar lagi tuh, nyebar kemana. Nah, kitanya sendiri sebenarnya nggak punya, kita nggak punya tarif, nggak punya itu standar ya. Kita nggak punya tarif, jadi nggak punya tarif. Jadi saya gini aja, sering dengan perjalanan tuh ada yang dibayar, ada yang enggak kan. Apalagi dari kecil tuh, banyak kan nggak dibayarnya sih sebenarnya. Nah, ketika udah mulai nasi bungkus, bungkusin ya, dibungkusin. Cabainya banyak. Iya. Lagi pula mereka waktu itu belum pantas, saya pikir belum pantas lah untuk dibayar. Tikus ini kan kita nggak hitung dari 2007. Kalau 2007 kan masih cuma lucu aja, cuma anak kecil main juga nggak kita itu. Secara musikal juga ya lucu aja, rapi gitu, bener gitu, rada notnya bener gitu aja. Kita nggak ngeliat apa-apa tuh. Nah setelah 2007 mungkin ini Tikus tuh sebenarnya baru 5 tahun kesini lah. Sudah mulai di-manage dengan baik. Iya, di-manage dengan beneran, karena itu juga karena apa? Karena yang masuk ke kita itu langsung IO besar. Promotor besar ya. Jadi kita dulu awal gitu, terus setelah itu dan kita kebetulan biasanya gini Kang, makanya saya suka ngobrol sama teman-teman band, khususnya band pelestari itu, jangan underestimate terhadap siapapun ya. Jangan nggak mau main di sini, ngapain gue nggak dibayar main di sini, gue gini nggak. Kadang-kadang dari situ kita ketemu sama seseorang, kita nggak kita nggak ada underestimate sama siapapun gitu ya kita. Jadi itu kita harus membangun jaringan itu.
kalau nggak punya jaringan band sehebat apapun itu nggak akan ada apa waktu itu ya. Kalau sekarang kan eranya udah lain nih. Era sekarang kan eranya digital ya, apa namanya sosmed, YouTube misalnya. Dan dulu kan belum tuh. Kan YouTube sebenarnya 5 tahun yang lalu, 10 tahun udah ada, tapi nggak seperti sekarang gitu. Nah jadi Tikus ini kan band panggung istilahnya kan, emang band di panggung ya. Jadi bahkan kita punya punya YouTube tuh baru 2 bulan kemarin kan, ya kan? Dulu mungkin sudah ada YouTube, tetapi atas nama orang. Dulu ada, tapi itu punya Pak orang Andi ya? yang ditonton Pak Andi Sutaryono ya? banyak kan ada banyak orang tuh. Kalau yang sering Banyak, yang bersama banyak kita itu, terus Tikus. Pak Andi, Mas Wica termasuk ya, Mas Wica itu apa Aku gitu sedikit, dari itu. Mas Andi paling banyak. Oh, Mas banyak ya, itu banyak. Jadi kita bukan udah kita kasih aja ke sana. Jadi kita nggak punya angka di sana, tapi di panggung akhirnya angka itu muncul kan, muncul dengan sendiri. Jadi kita istilahnya gini. Dari panggung ke panggung akhirnya muncul ya. Angka itu muncul dengan sendiri. Jadi gini, saya belajar dari Thomas Alva Edison misalnya ya. Ini contohnya lampu, lampu ya, kita ngomongin lampu nih. Graham Bell bentar lagi. Waktu kita apa namanya? Oh ini ada Jaru nih. Jaru baru nyampe nih. Ini. Sorry. Ya. Habis pacaran nih kayaknya kelihatan. Enggak, tadi lagi ada bongkar itu dia. Ada kebetulan kita tetangga sama Power Slave, jadi tadi ngobrol-ngobrol sedikit. Gitaris Power Slave. Oh, dari Semarang juga itu ya. Oh iya. Tadi sampai mana tadi ya? Tadi sampai mana? Lupa sampai saya sini aja lah, udah kemana-mana. Angka itu jadi muncul dengan sendirinya karena gini, ke Thomas Alva Edison ketika dia jual bohlam, penemuan lampu bohlam itu kan dijual tuh ke LG di Amerika sana ya, terus dia nggak tahu harganya berapa nih, mau dijual berapa gitu, nggak tahu, tapi buat dia tuh 20 misalnya gini, $25 tuh udah tinggi misalnya gitu. Ternyata waktu itu dibeli dia nggak berapa nih, dia nggak mau ngomong berapa, akhirnya dibeli $250.000 gitu kan. Itu angka yang langsung dia kaya sampai sekarang dengan satu bohlam itu. Nah, apa hubungannya sama kita di band Prestasi? Jadi kita dulu nggak ini, mereka sendiri yang promotor tiba-tiba itu muncul angka tersebut. Gini, Mbak kan nih ibunya kan yang ngurusin, Mbak sekian nih Mbak, sekian nih, aku ada sekian nih gitu. Tapi sekiannya itu buat kita tuh, kok segitu ya gitu ya. Tapi gitu. diam aja kan? Diam aja kan? Kegedean juga diam aja kan? Diam aja. Jadi dari situ kita banyak, nanti di buku kita yang Tikus mencari jati diri itu, yang mau beredar itu, ada kita sebut bahwa jadi sebenarnya harga kita itu akan kita dengan orang akan menghargai dengan ini pantasnya segini, orang lain bisa menghargai itu. Nah. Jadi misalnya kayak sekarang kita lihat ya, Neo Gibles. Nah sekarang kita tanya, sorry potong dulu ke Neo Gibles. Ini kan Neo Gibles belajar dari obrolan Kang Agusta. Nah apa yang diterima Neo Gibles, apa yang dicapai Neo Gibles sampai sekarang. Nah kita ingin Mas Aryo Yuda yang ngobrol nih, kok tiba-tiba saya dibayar segini, kaget nggak gitu. Nah Mas Yuda silakan. Kalau untuk itu sih sebenarnya kita nggak apa ya, belum berani atau sekian soalnya kan biasanya orang-orang kan lihat dari YouTube, terus belum banyak juga yang lihat kita tampil secara live. Nanti kalau kita memantau sekian takutnya nanti mengecewakan atau mungkin tidak sesuai ekspektasi mereka. Jadi ya kita nggak ada sebenarnya kalau misalnya kesini itu harus kayak apa. Tapi mungkin beberapa hari ini ya dari manajemen sudah menetapkan minimal ganti buat ini aja, akomodasi transport dan lain-lain. Soalnya kan kebanyakan kalau kita dapat undangan atau job itu pasti di luar kota. Kalau di sini hampir nggak mungkin kayaknya malahan kalah sama hiburan-hiburan yang lain. Dangdut, kelama dangdut ya. Jadi ya itu membengkaknya. Kita juga kasihan juga sama yang undang itu, karena itu kan kita itu
kapit sama gunung sebelah arah mata angin manapun. Jadi nggak bisa pakai transportasi umum yang kenceng, kereta atau dan lain-lain itu kan nggak bisa. Jadi harus manual, terus agak mahal juga. Nah, kita yang menyayangkan itu. Selain itu juga pasti misalnya ya ada yang mengundang dari Solo atau Jogja atau mungkin dan sekitarnya, pasti kita tanyakan dulu atau kita sarankan dulu kalau pengen sama-sama dengerin Kus Plus atau mungkin Kus Plusan, kan di sekitar situ ada juga banyak, kenapa kok undang kami, kadang juga bingung kita kan. Misalnya katakan di Solo kan ada banyak banget bagus-bagus semua, Jogja juga ada banyak banget bagus-bagus juga. Ya mungkin nggak tahu ya rezeki mungkin, atau saking penasarannya kan biasanya cuma lihat di HP atau mungkin dilihat di komputer, lihat langsung kayak itu. Yang pasti kalau kita belum sepengalaman atau mungkin sehebat katakanlah tikus, kalau di panggung itu bisa memuaskan gitu kan, kalau lihat yang nanggap seneng, yang nonton seneng, jadi worth it itu loh, mau dikasih berapa gitu, tikus pasti mampu menjawabnya dengan hiburan yang luar biasa. Kalau kita kan masih belum berani kalau mematok budget sekian karena saat tadi yang dikatakan oleh Om Agusta saya sepakat, karena biar panggung, nanti panggung ke panggung itu yang menentukan dari orangnya sendiri, itu bisa menentukan kita itu value-nya seberapa sih sebenarnya, pantasnya berapa. Nah, untuk saat ini kami belum berani mengatakan atau jumlahnya totalnya. Ya, value kita itu seberapa atau minimal itu kita berapa, itu enggak deh, kayaknya belum sampai ke situ. Tapi jangan khawatir Mas, itu ada pasar sendiri ketika sambil berjalan ya. Tiba-tiba kan mungkin kita saya cerita sharing. Ketika saya band masuk ke arah profesional di Pasar Seni Ancol, itu bayaran cuma 400.000 ya pada waktu itu. Tiba-tiba 1, 2, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun itu naik sendiri, dan kami tidak menentukan harganya, tetapi pasarnya sendiri yang menentukan. Tapi jangan khawatir, Neo Gibles ini kan punya harapan ke depan lebih jangkauannya luas lagi, marketnya itu akan timbul sendiri. Jangan terlalu berpikirkan kan masalah akomodasi, karena mungkin selama ini manggung masih pakai peralatan sendiri ya. Dibawa alatnya mungkin atau bagaimana, atau mungkin biasanya kita pakai reader misalnya ke IO-nya, pakai alat yang biasa dipakai. Mas Yuda pakai ini, Mas Topik pakai ini, biasanya pakai ada reader gitu ya kan, nggak mungkin kecuali kita bawa cangkul sendiri-sendiri ya. Itu marketnya, pasarnya, jumlahnya itu jangan khawatir. Menurut saya juga dengar bocoran itu udah middle harga dari Neo Gibles. Itu nanti akan mengalahkan lagi band-band seniornya. Saya yakin, karena Neo Gibles punya harapan. Nah, tinggal sekarang bagaimana mengoptimalkan, memaksimalkan cara terhadap audien, pemirsa atau penikmat. Karena di situ ada hukum-hukum yang di luar pakem kita. Seperti tadi saya udah bicarakan dengan Pak Agusta atau Mas Agusta, tiba-tiba Neo Gibles suruh bawain lagu gelas-gelas kaca misalnya, hati yang luka atau gimana, itu mau nggak mau. Nah, orang yang misalnya wedding 50 tahun, ternyata dia pada waktu itu ininya lihatlah gambar merah di pipi misalnya itu. Mau nggak mau Neo Gibles harus bawain, orang dibayar sama dia kan misalnya kan dia ulang tahun pernikahan ke 50 tahun, apa boleh buat. Itu hukum pasar, itu hukum audien. Betul nggak Mas Agusta? Betul. Tapi saya kira gini, tapi mungkin gini, itu memang itu kan bagus nih sharingnya Kang Heri nih ya, sebagai senior. Tapi memang eranya udah bukan era ini, eranya anak-anak ini, Kang Heri, Neo Gibles, Jaru, Gali, Diem itu udah eranya udah, khususnya kita ambil contoh Neo Gibles. Mereka muncul di suatu
kondisi yang sangat menguntungkan, bagus. Jadi band ini band bagus ya. Tadi saya bilang memang bukan band panggung awalnya, tapi band bagus kan nggak semua band harus di panggung semua. Ada gini, ada kesempatan, ada yang band yang istilahnya room, dia jadi kamar, dia tampil, tapi tetap berkarya di sana. Ada juga yang dia macam-macam lah itu. Nah, ini memperkaya kasanah perkus-perkusan kita. Nah, Neo Gibles muncul di saat setelah itu pandemi, ya. Pandemi di saat musisi semua runtuh. Jadi gini, jangankan musisi, perusahaan-perusahaan besar pun runtuh kan. Yang tadinya besar itu nggak ada apa-apanya di sini. Nah, kalau kita bandingin band muda, Tikus sama Neo Gibles ya. Muda yang 3 ya, saya nggak muda ya di sana. Jadi memang gitu ya. Jadi ya kalau bicara gini Mas Agusta, pandemi ini kan bukan band pelestari yang rusak ya. Tidak ada ini terintimidasi lah. Pak Agus Kudeto ini juga kepala bagian di perusahaan susu Bendera. Bagian ngerek bendera keluar juga dipecat. Jadi semua karyawan, semua apapun juga dampaknya ya sekarang harus akrab dengan teknologi. Nah, salah satunya bukan hanya di sisi pandemi. Neo Gibles ini sudah akrab sebelum pandemi dan sudah viral sebelum pandemi dan indah pada waktunya gitu loh. Jadi memang Neo Gibles pas banget. Jadi setelah itu mereka udah di YouTube udah dan kalau kita banding dua band ini ya, Tikus enggak, Tikus emang band panggung, tapi nggak siapa yang sangka ada kondisinya. Jadi runtuh, Neo Gibles naik bagus banget. Jadi di dunia Kuspers tuh penuh, tetap terisi gitu. Kita pun jadi kita kan penontonnya YouTube-nya Neo Gibles. Jadi pertama kali kita dapatkan itu, saya sebagai pribadi anak-anak tuh seneng banget. Ya. Kita ketawa bukan ketawa karena apa ya? Kok bisa lu? Gila nih sini nih, asik nih, kita seneng gitu. Nontonnya seneng gitu. Udah gitu Mas Agusta, saya potong sebentar. Ini ada netizen, netizen. Netizen. Padahal sebetulnya Mas Wica ini sama Kekesi Kampret perjuangannya sama. Kita harus undang berdua nih kayaknya nih sama Mas Wica, Kekesi Kampret. Nanti kita ini ada pertanyaan. Bahaya nih dua ini. Ini konten bagus ini, konten bagus. Ini ada pertanyaan. Blak-blakan saja honor dari masing-masing grup biar semua tahu. Kumaha ya jawabannya. Waduh. B plus berapa katanya ya? Sebetulnya kalau B plus kalau pulang bawa token bisa nyala udah cukup B plus mah. Yang penting dapur ngebul itu. Ya dapur ngebul. Hampir semua rata-rata begitu. Apa ngebul tuh? Kok dapur ngebul? Padahal sekarang pakai gas ya. Sekarang pakai gas loh, nggak ngebul lagi kan? Nah, sekarang saya tanya dari Mas Agus Kudeto. Pertama mendapat bayaran entah di panggung besar atau panggung kawinan atau panggung apapun, kira-kira berapa Mas Agus Kudeto? Terakhir. Maksudnya pertama dulu dapat apa sekarang? Pertama dapat, kemudian terakhir berapa sekarang? Oh gitu. Nggak apa-apa. Fair aja. Kalau pertama kan dulu waktu saya masih dengan Skudeto tuh kan tahun mulai ini kan kita bertapa dulu tahun 96 sampai tahun ada istilahnya kita mengumpulkan lagu sebanyak-banyaknya belum berani keluar. Akhirnya kita di Skudeto di jalur original dulu mengumpulkan lagu udah kita siap tempur tahun 98 baru kita keluar. Nah, berapa bayarannya? Nah, itu pertama kita dapat dulu. Mas, berapa ininya? Kan nanya kan gitu kan? Saya mau ngundang Skudeto nih. Ya pertama kita 17-an dulu kan biasa nggak dibayar, hitung 17-an sama Pak RW. Asal kita dapat nasi bungkus juga udah inilah. Tapi kan kita menancapkan bendera tuh. Setiap kemudian bayarannya sabaraha iya udah. Skudeto berapa kalau ini? Nah, kalau kita bahkan sampai hari ini kalau ditanya bayaran, Mas berapa kalau manggung gitu kan?
kalau manggung mau berapa diminta. Tuh kumaha ieu we Saridona. Saridona gitu. Nah, artinya dibawain ya, artinya dibawain. Terjemahnya di bawah dong. Si kelasnya. Kelasnya. Kita nggak pernah mengatakan tadi kata si Mas Yuda itu pernah kejadian dulu kan. Hanya kebetulan Mas Yuda sekarang tuh tingkatannya udah dikenal lebih luas. Kalau kita kan masih sebatas lingkungan Cimahi lah. Oke lah, pertanyaannya sabaraha harga pertama? Keula atuh udah panjang teuing ya, waktuna mepet ya. Jadi gini. Nah, tuh Om Agus Kodeto kata Jaru tuh. Cimahi kan? Cimahi luas loh, banyak itu ada sekitar 100 juta, 100.000 jiwa tuh ada. Nah sekarang pertanyaannya pertama Skudeto berapa? Dan sekarang terakhir berapa? Nggak segitu kan? Gitu kan. Tong kemana-mana pacak kaki atuh. Jadi gini, setelah ya gede itu, lah pokoknya kalau untuk tahun 98 ya itu saya terbesar se-Bandung. 98 itu saya bisa beli beras 4 karung. Allah. Waduh. Ya kan? Alah boni lagi. Ya, artinya gini kalau diukur Kang Agus, dengan ya siap. Berasnya mesti dihitung beras yang kelas apa itu. Nah, berasnya gimana dulu kan? Nah, gitu kan. Orea. Itu R8. Ya, pokoknya pada saat itu Rajo lele. Nah, pokoknya beras yang itu sampai dari hasil manggung ini untuk pribadi saya bisa bikin rumah gitu kan. Alhamdulillah. Terakhir Mas Agus Skudeto. Terakhir bayarannya berapa? Terakhir kan makin lama kan keriputnya kan makin gede. Makin tepayu. Berapa bayarannya? Bukan makin naik. Tapi makin menukik. Nah, artinya gini. Berapa Kang? Saya bilang nggak usah inilah. Yang penting kata Kang Heri tadi dapur ngabol gitu kan. Padahal artinya masaknya pakai kayu berarti nih ya. Masih pakai kayu di sana. Lu ngenyek pisan deh. Artinya gini. Kita netapkan harga. Ya udah Kang gini aja kalau pingin enak sama enak saya bilang teh. Sekarang mau nanggap kita tinggal main atau dengan alat, bilang kan gitu kan. Nah, sekarang tinggal mainnya aja. Ya udahlah Kang, cetiau aja 1 orang lah minimal gitu kan. Udah keukur ya. Udah cetiau teh 1 juta. Nah, kalau misalnya, 1 orang. aduh Kang, saya hanya punya uang 1 juta, nggak jadi masalah. Saya bilang teh, kita berarti ini artinya kita juga tidak mau memberatkan mereka, tapi kita kalau ditanya buka harga, oke lah paling minimal 1 orang dapatlah misalnya segitu. Kemudian dia nawar, Kang boleh nggak di ini? Saya hanya punya uang gini, pokoknya acaranya harus jadi gitu Bang. Jangan sampai ditunda. Berarti Skudeto punya pencapaian tersendiri alias sekarang Skudeto pelangi. Tadi kan ngomong Skudeto di awal. Kan pancak kaki dulu dari. Bandnya kebanyakan bandnya. Loba pisan band teh. Tetap main band atau kasidahan lobaan gitu. Kan Skudeto itu kan istilahnya gini, karena dari dulu udah ini, kalau manggung itu kita nggak perlu latihan lagi, udah hafal cangkem, laguna eta tak keneh lah, der we gitu kan. Oke, gitu. Kang Gus Skudeto, saya mau tanya ke Tikus, berapa pencapaian honor terbesar yang pernah diterima? Oh iya, jadi sebenarnya kalau ditanya gitu kan gini. Langsung aja poin, jangan kemana-mana, poin aja langsung. Enggak, jangan kan Tikus. Kita tanya Pak Yun Kusoyo waktu itu, kan, Pak Muri, kalau coba kita datang sama dia, berapa ini? Terus ya udah gitu, itu sampai terakhir begitu beliau kan, itu Kus seniman. Tapi biasanya coba ditanya sama manajernya, Pak Bonita, dia tahu angka. Pokoknya gue kita di Tikus juga gitu, karena Tikus tuh nggak pernah ngurusin itu ya. Tahu angka saya nggak pernah ngeliat uang Kang Denny.
Kang kok udah Kang Denny. Denny Kang Sakri Heri, udah Kang meninggal. Heri. Heeh. Kang Heri, saya Heeh. tuh nggak pernah ngeliat uang, bener. Jadi saya hidup saya kayak presiden aja. Allahu Akbar. Ini ada, terus nggak pernah pegang uang. Makan sih makan, udah ada, gitu Heeh, aja. heeh. Angkat tuh cuma angka di atas kertas aja ya. Iya, angkanya. Jadi kita Hmm. nggak tahu berapa tuh itu kita, dan kita nggak punya tarif karena gini, band ini nanti ini Tikus tahun depan kan dia mau jadi dirinya sendiri. Jadi itu udah terjun bebas. Nah, itu dia punya angka karena dipegang sama label besar atau apa. Jadi itu angkanya sana. Jadi nah sekarang enggak, di dunia Kus Plus kan enggak. Makanya Tikus dengan tanda kutip laris ya. Karena apa? Seru aja gitu, nggak berat-berat datengin Tikus. Ya, Tapi oke. bisa gitu. Saya akan jembatani. Jadi saya menurut bocoran berita di koran dan infotainment, proses pencapaian Tikus itu sampai 60 pernah dicapai. Iya. Nah, kalau nggak bener doain ya aminin dong. Amin, amin. Kalau nggak bener Amin, amin. Amin. Pernah sih. Pernah kan? Dulu gitu. Pernah kan? Tuh kan Pernah. kepancing. Gini, Kepancing jadi kan? sebenarnya gini. Itu Itu juga pernah ditanyakan sama anak-anaknya Kus Plus ya. Dia gitu. Karena bukan jadi waktu itu gini kan kita waktu itu laris di pilkada itu keliling-keliling ya. Tapi kita tahu lah kalau di pemerintahan kayak sebenarnya itu tuh angkanya bukan angka kita, Kang. Ya, paham. Jadi kalau dia ngelihat kwitansi, kalau dia ngelihat itu sekian gitu ya. Tapi di kitanya nggak segitu. Oke. Jauh. Jadi Berarti itu emang ini artinya bagian gini, cuma dari kita bisa gimana? angka-angka aja ya, nggak apa-apa. Ini tidak berpengaruh apapun, tapi ini bagi gambaran untuk karena proses pencapaian yang begitu panjang yang dilakukan oleh band Pelestari, maka apa wajar atau tidak wajar mendapat seperti itu? Itu aja satu. Oke. Iya. Yang saya tahu pernah sampai 60. Nah, Iya. Mas Yuda berani nggak mengeluarkan angka? Nanti jangan sampai saya yang dapat bocoran karena saya dapat bocoran. Ayo. Angka yang mana ini? Yang terakhir. Yang Saya jangan saya yang bicara, Mas Yuda kira-kira. Kalau nggak berani biar saya yang bicara nanti. terakhir itu yang mana aja saya lupa loh, Kang. Yang pokoknya yang waktu ngutang kasur itu dibayar berapa itu? Nah, dapatnya berapa? Gini aja, ini Mas Yuda kan pernah main di Garut. Nah, terakhir berapa? Dah itu aja. Garut. Yang di Garut itu yang pasti lebih dikit lah dari Tikus. Mungkin Tikus tahu kan udah pernah main di situ juga. Yang undang juga sama orangnya. Yang di sekolah itu yang di SMK apa yang di mana? Ya, SMA, iya. Oh iya. Satu Ya, itu kan SMA ya. Pak Haji Pak yang Dadang, undang. Pak Dadang. Ya, Pak Dadang. SMK berapa? Berarti makan ikan goreng berarti? Ya, SMK betul. 1. SMK 1 Garut. Iya, di SMK itu kan. Ya, itu sekolah saya. Itu yang 3 hektar itu sekolah saya. Wah. Yang 3 hektar lega kan? Itu sekolah saya. Oke. Plus malah belum diundang ke sana ya. Enggak pantas katanya, mukanya jelek-jelek gitu kan. Nah, udah berarti Mas Yuda itu pasti nggak buka. Setahu saya bocorannya itu besar angkanya. Tetapi hati-hati dikejar orang pajak nanti. Jangan nggak ada orang pajak di sini. Biarin aja. Mas Yuda ini penghasilannya di YouTube juga bisa dilihat, ya nggak apa-apa, no problem. Tapi ini bukan hanya besar-besaran angka, tetapi ini proses pencapaian. Apa yang dikerjakan kita ini ternyata ada nilainya, ada value-nya, berarti itu juga di situ ada loyalitas, ya, ada integritas sendiri, ada bagaimana ketika tiba-tiba dia dibayar segitu atau tiba-tiba kaget juga misalnya Mas Yuda dibayar 25 juta. Kan? Atau misalnya berapa gitu kan. Ini kalau kurang diaminin. Nah, seperti itu. Begitu juga pertanyaan kepada B+, proses pencapaian B+ sampai berapa? Sama kayak Tikus dulu sampai B+ itu 80 pernah. Tapi di angka. Kita nggak nyampe segitu, tetapi permainan dari IO. Hati-hati, band Pelestari kalau sudah bicara dengan IO, Mas Agus nanti akan dibedah lagi minggu depan. IO ini, IO ini luar biasa, abu-abu, hati-hati.
Jangankan kita bukan band profesional lah, kasarnya band Tarkam, anggap aja band Tarkam. Sekelas Nomo Kuswoyo, sekelas waktu memanajerin Kus Plus, dia motor IO-nya diambil. Tuh. Bener nggak? Valid tuh ceritanya. Nah, kalau Kang Agus Sukudeto waktu hajatan pisang habis dibabat, dibawa pulang karena kurang. Itu. Dimasukin ke ini kan bass drum itu bolong. Dimasukin ke bass drum. Opak, rengginang, semua masuk. Rengginang, pisang. Wah, pokoknya ada. Nah, ini bagian dari sistem manajemen dari masing-masing. Tiba-tiba kita mendapat bayaran dan bagaimana itu juga proses. Nah, mereka atau para netizen ini tidak tahu proses sampai kok tiba-tiba Neo G Blues dibayar sekian, itu memang layak. Tiba-tiba Tikus dibayar segini, memang layak. Karena mereka ini juga ada proses pencapaian tersendiri dan mungkin ada kurun waktu yang dilakukan. Yang tadinya mungkin tidak punya gitar, jadi punya gitar. Tadinya tidak punya alat tempat latihan, jadi punya latihan. Itu juga sudah Kus bersaudara ini sudah membagikan rezeki kita yang luar biasa. Ibarat pohon beringin yang tinggi besar, buahnya banyak, kita ini tinggal metikin. Nah, cuman cara metiknya seperti apa, jangan sampai main babat. Seperti itu kayaknya. Ada tambahan lagi kira-kira dari Mas Agusta, Mas Wica, mungkin sebagai sosok di luar dari band Pelestari? Ya, mungkin Mas Wica. Mas Wica, Wica bayarannya berapa nih Om Wica? Saya tuh YouTuber nih. Kalau tadi kan bicaranya sebenarnya intinya value ya. Karena arahnya bagus sebenarnya, bukan untuk klarifikasi atau konfirmasi. Ya tahulah intinya adalah ingin memperlihatkan bahwa apa yang sudah kita usahakan sekian tahun itu akan membuahkan hasil, ya kan. Di era sekarang memang kadang-kadang ya apa yang terlihat mewah itu belum tentu benar dia mahal. Ya. Seperti saya bilang, kalau sekarang kan perusahaan besar itu kan kita ngeliatnya Toyota, Garuda, Suzuki, perusahaan-perusahaan besar kan. Ternyata begitu muncul Gojek semua itu terlibas. Ya, valuasi terbesar itu ternyata Gojek 237 triliun, Garuda merugi kemarin konfirmasinya itu berapa? Sekitar 70-60 triliun. Kan? Jadi bicara valuasi memang begitu, tidak kelihatan dia mewahnya. Abang-abang Gojek kan biasa-biasa aja. Nah, kita lihat juga seperti Pak Agus Sukudeto, saya kaget kalau beliau bisa sampai, maaf bukan underestimate ya Kang Agus Sukudeto. Ini menunjukkan Kang Agus Sukudeto aja yang di Cimahi, bergeraknya di sekitar daerah, tidak di pusat ya, tidak di Jakarta, itu bisa sampai memberikan rumah gitu dari ngebandnya. Jadi itu yang pertama ya, masalah valuasi. Yang kedua tentu aja kita tidak bicara price tag di sini kan, tidak bicara soal harga. Pada hasilnya seperti Mas Agusta bilang, dia tidak sama sekali melihat uangnya. Saya tahu Tantuwati itu kan orangnya ya tahu sendirilah kita tuh, Jaru paham lah. Bu Mega. Mungkin manajer terkejam setelah Brian Epstein ya. Bu Mega. Itu kan Brian Epstein kan. Jadi mukanya itu kalau Brian Epstein kan dianggap malaikat ya, kalau kata itu mukanya manis, anak-anak gitu, tapi kerasnya minta ampun sama The Beatles. Tantuwati juga begitu saya tahu. Ya, Jaru tuh dasinya melenceng dikit aja ini, dia kurangi bisa 3 hari, bukan paling konsernya udah selesai. Kurangi 50. Orang lama. Nah, honor dia itu dikurangi honornya. Ini saya ingin menunjukkan, ini saya pengen bilang, jadi yang ditanamkan oleh manajer ini bukan harga, dia menanamkan value-nya. Jika lu begini terus ikut dengan value tikus, ya kan, nilai-nilai moral tikus, lu akan jadi gitu kan. Yang tadinya hanya dibayar maaf ya istilahnya makan malam aja di saya tahu nih tikus ini dia tipe pemusik yang tidak menunjukkan, kan saya bilang mereka selalu kelihatan pede. Jadi mereka nggak mau menunjukkan mereka miskin kan. Di Blok M itu harusnya mereka bisa makan, taruhlah saya menyebut merek di Solaria ya kan. Jadi tapi jarang kelihatan Mas Agusta itu makan di Solaria. Kalaupun mungkin dia punya voucher untuk makan di situ, dia mungkin lebih suka makan di rumah atau terima dari teman tikus yang kadang-kadang baik gitu ngasih Kentucky kayak gitu kan.
Ini saya lihat Gultik. waktu era-era awal ya, Tikus itu gimana mereka memang bukan tipe band yang mewah dan ini wajar terjadi. Saya coba lihat di negeri lain, Queen itu ya sebagai band yang saya gemari asik nih Queen lama nih. itu. Nah, keluar. Dia Queen. punya lagu Keluar. judulnya Dead on Two Legs. Artinya mati di antara betis orang kan. Karena saking kejamnya dia punya manajer. Sampai Roger Taylor itu kalau mau beli minta stick drum itu dia harus dicatat itu stick drum tuh patah berapa biji dicatat. Ya, John Deacon itu mau merit ngutang dulu sama manajernya Beda pada sama tahun itu. Jadi manajer B+ nih. Beda nih. nah, dia berdiri tahun 71, Beda, bebas tahun deh. 7 sampai tahun 74 itu mereka punya album sekitar 2 ya. 3 mungkin album 1, 2 dan Sheer Heart Attack. Itu mereka belum punya duit. Mereka belum punya duit. Jadi konser itu duit yang masuk dari konser pun pulang buat biaya konser juga. Mereka baru mulai kelihatan punya duit tuh setelah album Bohemian Rhapsody itu Night at the Opera. Itu pun setelah diganti manajernya gitu loh. Jadi nanti kalau kelihatan Kang Agus Kudeto mau maju lagi kelihatannya cari manajer yang seperti Tanto Wati itu. Oh, saya rasa sih mungkin Tante Wati kalah sama Mas Aryo. Mas Aryo. Oke. Jadi terus satu lagi Kang Agus, Kang Heri. Jadi itu tadi saya bilang sebenarnya duit tuh nggak bukan apa-apa ya. Ya kan ini kan ada lagunya tuh dari siapa namanya si Jesse siapa itu namanya itu Jesse J ya kan Jesse apa tuh price tag it's not about the money we don't need your money we just wanna make the world dance forget about the price tag. Nah kayak gitu orang-orang Korea itu kan sekarang tadinya nggak berpikir dia akan dapat duit kan dia bikin yang lagu ngetop itu sekarang udah jadi K-pop. Padahal 10 tahun lalu itu kita cuma lihat ya dansa-dansa Korea yang begitu aja, drakor-drakor gitu aja. Sekarang udah jadi K-pop yang di masuk Brit Awards, masuk Grammy Awards, yang di Inggris ngalahin Queen dan sebagainya. Nah itu seperti itu. Sekarang yang kita ciptakan itu adalah bukan soal siapa lebih mahal dari siapa, tapi ekosistemnya ini akan ke sana nggak pelestari Kus Plus ini, ya kan? Betul. Dan yang tua-tua ini jangan salah. Kita lihat misalnya ya di Pelestari Genesis itu ada cockpit band. Itu walaupun Oding Nasution udah meninggal, tetap aja orang mandangnya adalah yang paling senior itu cockpit ya. Belum ada sampai sekarang pengganti cockpit ya kan. Di Beatles itu ada Barata sampai sekarang walaupun masih ada Matt Beatle dan sebagainya itu tetap mereka yang dipuja tuh yang tua-tua. Jadi Kang Agus Kudeto tetap aja eksis nggak apa-apa. Tikus juga tetap aja. Memang nanti harga mungkin bisa turun naik ya. Tapi kalau dilihat nanti mungkin ya kekayaan secara totalnya sekarang kan terkaya mungkin Paul McCartney ya walaupun di bawah-bawahnya itu ada U2, ada Muse, ada segala macam ya. Baru-baru yang harga dia dibayar konsernya lebih mahal daripada McCartney mungkin ya. Atau Ringo Starr atau Queen atau apa. Tapi kalau dilihat nilai value-nya mungkin Beatles nggak akan ada terkalahkan. Seperti sekarang Kus Plus ya nggak akan terkalahkan walaupun ada B+, ada Tikus, ada Neo G+ dan ada Pelangi gitu. Itu juga nanti terjadi pada pelestari-pelestari ini. Ini kan didukung kenapa bisa mahal karena ekonomi naik kan. Betul. Ekonomi Indonesia naik kan. Zaman SBY diteruskan Jokowi kalau nggak ekonomi nggak naik juga siapa yang mau bayar? Iya. Ya seperti ya sekarang kan kementerian itu kan anggarannya dari mana? APBN karena APBN Indonesia agak naik di kementerian. Kalau enggak siapa yang akan bayar Tikus gitu. Nah, yang perlu dibangun memang saya bilang ekosistemnya. Makanya saya bilang kan di dangdut itu bisa melebarkan ekosistemnya dari mulai zaman Rhoma Irama ke siapa namanya? Inul Daratista, kemudian dia bikin KDI dan sebagainya di TPI dulu ya. Jadi naik itu bayar dangdut sekarang mungkin yang termahal sekarang siapa sih? Ayu Ting Ting itu kan berapa ratus juta itu. Jadi begitu saya setuju sama Kang Heri. Memang ini bukan semata-mata soal siapa paling mahal, siapa paling itu ya, tapi siapa paling murah gitu. Tapi ini bicara soal mungkin pencapaian ya dari perjuangannya yang sekian lama gitu. Saya setuju. Ya. Tapi untuk para pelestari ini ya itu tetap itu aja mantepkan aja. Ya. Jadi
konsisten lah. Kelanjutan daripada apa yang harus dicapai lagi dari band-band pelestari dari pemula sampai profesional itu tentunya mungkin kita obrolan ini lebih kepada sharing ya, berbagi pengalaman dari Ya, masing-masing, pengalaman-pengalaman yang sudah dilakukan. Nah, artinya untuk mensupport kepada rekan-rekan yang khususnya ini di era digital ini harus lebih akrab lagi. Karena gini, beda lagi pasarnya, beda lagi panggungnya. Panggungnya bukan konvensional lagi. Panggungnya Iya, betul. digital, lebih real dan Nah, itu. lebih nyaman, lebih enak. Nah, tiba-tiba misalnya ada satu konten Neo Gibles meledak viewernya dan itu memang rezekinya sudah bisa dilihat semua orang. Tidak Iya. bisa ngumpet-ngumpet lagi gitu kan, bisa dicek dari berbagai sisi. Nah, itu jadi ini sebagai tambahan informasi buat para rekan-rekan band pelestari yang mana ini tidak bermaksud untuk saling menggurui atau membuka aib. Aib kan ini kan. Aib gitu kan. Rasanya Prestasi. ditanya harga terintimidasi. Padahal mereka manggung juga udah merasa diintimidasi. Wah, nggak mirip nih. Wah, ini perutnya gede nih. Wah, ini gitarnya. Wah, itu kan begitu ya. Manggung itu kan jadi band pelestari itu penuh intimidasi. Karena Malah kadang kalau netizennya. terlalu mirip malah dimarahin. Nah, Iya. kalau mirip Iya, dimarahin. Oh, terlalu Oh, ngikut jangan. jadi diri sendiri aja. Ah. Gimana coba? Begitu. Oh, Jadi gitu. yang penting Serba gini. salah, serba salah ya. Serba 5.000. Masing-masing. 11.000. Nanti masing-masing pada ada tempatnya sendiri dan ada pasarnya sendiri. Nah, yang kalau dengar cerita Mas Wica tadi cerita-cerita tentang manajer yang killer, kalau di Ya. saya manajer lebih killer lagi, Lebih killer Mas lagi. Aryo. Jadi gini Udah terkenal caranya. tuh, udah Ah. terkenal kan. Mas Aryo tuh terkenal Manajer begini. B+ ya. Manajer B+ itu. Jadi kalau teman-teman mau minta honor, minta transfer, dia bangun tidur. Nah, Mas Aryo, tolong dong 300 kirim, dia pencet 3 juta. Wow, Teriak karena semua baru bangun gembira. tidur ya. Seneng banget. Kalau saweran orangnya, dimasukin kasih ke lebih kantongnya, duit dia kebagi. Wah, Nomor ntar WA-nya habis dong, bagi dong. ntar sudah dibagi, ntar friend, sorry, tadi duit gue 500 kemana ya? Nah, lo salah sendiri dibagi. Itulah manajer B+. Luar biasa pokoknya ini. Obrolan menarik. Ini perlu dikaji lagi ke depan tentang sistem manajemen, Mas Agusta. Iya, betul, minggu Obrolan depan ya. tentang manajemen. Ini udah mulai ada Mas Yuda. Terima kasih banyak, masih ngantuk. Dia masih flu. Makanya jangan jalan-jalan mulu. Jangan. Lihat Kang Agus Kudeto kalau udah umur segini mah Al-Fatihah fi barakati Alfa. Nah itu udah ngapain lagi gitu kan, di masjid aja. Kang Jaru juga melebarkan saya berteman dengan para musisi ya, seperti itu. Thank you. Ya. Saya rasa mungkin ada tambahan lagi karena memang waktunya udah lebih sih sebetulnya, tapi Ya, oke. sudah, Saya rasa cukup ya. Cukup ya. Terima kasih Mas Yuda, terima kasih Pak Ustadz Agus Gudeto, Mas Wica, terima kasih Terima Tikus kasih, Ben, Kang Heri. Mas Jaru. Ya, terima kasih hatur Thank you. nuhun. Hatur Kasih, nuhun. Om Terima Heri. kasih. Thank you, Sampai ketemu Jarum. lagi. Mas Yuda, terima Om kasih. Heri. Hatur nuhun, hatur nuhun. Om Agus. Iya. Kali. Tidak Gusta, salam buat Nejibles, Agus Pelangi. Kudeto. Mas Yuda, salam kenal ya. Salam Ya, buat salam juga juga. para band-band pelestari di mana saja berada. Oke. Iya. Baik, kita Oke, lanjut thank lagi. you. Hidup ASKM. Hidup. Saya ya selamat ulang tahun ya. Oke. Nanti kita tunggu video-videonya Mas Yuda, Mas Agus, Mas Wica dari Tikus juga Siap. ya. Hatur nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, itu tadi obrolan saya dengan para musisi-musisi hebat. Luar biasa itu ya. Mereka-mereka itu sampai buka-bukaan seperti itu tidak ada bermaksud apa-apa, lebih kurang kepada bagaimana proses pencapaian mereka tiba-tiba punya harga segitu, tiba-tiba ada itu bukan tidak apa-apa ya. Ya memang mereka apa yang mereka kerjakan itu ya sudah sesuai, jadi akhirnya market atau pasar sendiri yang menentukan harga seperti itu. Jadi rasanya sini obrolan kita emang habis. Memang sekali-sekali kita harus berbeda dari biasanya, tidak hanya memutar lagu. Di 3 hari pertama, minggu pertama ini penuh dengan tambahan-tambahan informasi. Nah,
setelah hari Jumat karena besok libur. Saya besok mau kemana dulu ya, lupa ya agenda saya. Gaya. Nanam terong. Kamis libur, kemudian Jumat kita bedah lagi seperti biasa. Banyak lagu-lagu yang di request Anda tidak diputar hari ini, akan diputar hari Jumat di awal pertama, tentunya seperti itu. Terima kasih banyak rekan-rekan yang sudah berpartisipasi, nungguin ya sampai ini, berarti rekan-rekan ini ditungguin ya obrolannya, walaupun mungkin ada salah-salah kata atau tidak ada bermaksud jumawa, sombong dan lain-lain. Mohon dimaafkan kalau ada hal-hal yang tidak berkenan dari obrolan kita tadi. Hanya ingin menggugah selera, ingin memberikan tanggapan-tanggapan. Selama ini band-band pelestari ini tidak pernah tersentuh ya, karena punya privasi sendiri. Tapi dengan ASKM kita satukan persepsinya, kita satukan obrolannya. Mudah-mudahan ke depan bukan hanya band pelestari, para komunitas, para penggemar ini akan lebih akrab lagi dengan ada wadahnya ASKM ini, menyatukan dengan direkatkan dengan lagu-lagu Kus Bersaudara. Mudah-mudahan menjadi nilai hiburan dan manfaatnya menjadi amal soleh untuk kita semua dan generasi-generasi berikutnya. Saya rasa seperti itu. Mudah-mudahan semuanya menjadikan berkah. Selamat dunia akhirat. Bila malam yang suci telah menanti, bulan bintang menjadi saksi.
Ya, para rekan-rekan, para penggemar pendengar lagu-lagu Kus bersaudara di mana saja berada, terima kasih banyak atas atensi, apresiasi sampai nunggu 3 jam loh ya. Hatur nuhun, terima kasih. Elpi Sukayasi makan bihun, terima kasih hatur nuhun. Dan akhirnya saya harus undur diri. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan. Untuk Anda sehat selalu buat Anda. Sampai ketemu di hari Jumat dan Sabtu ya. Karena ASKM mengudara di Senin, Selasa, Rabu, Kamis libur, dan Jumat, Sabtu, Minggu libur. Untuk Senin depan kita akan bedah lagu Kus dilihat dari ilmu komunikasi bersama Profesor Dadang Sugiana. Kemudian hari Selasanya kajian bahasa lirik lagu bersama Mas Abed Trigumono, dan hari Rabunya ini tetap masih membedah pelestari lain untuk diajak ngobrol di sini. Apapun juga pelestarinya, siapapun juga kami tunggu. Anda juga boleh ngobrol di sini nanti di kalau untuk para ASKMer, wah ASKMer itu di minggu itu ngobrol bareng, silakan bebas ya. Kita buka video call, kita buka telepon, kita acara apa aja ngelewat ceritanya ya, atau ngopi bareng di ASKM di hari Medat di malam minggu ya. Bisa ngobrol-ngobrol, bisa bersilaturahmi dari jauh. Mungkin yang dari mana bisa berkumpul dipertemukan di sini. Mudah-mudahan manfaatnya banyak ASKM. Kalau ada yang kurang-kurang, saran kritik kami tunggu ya, karena masih banyak kekurangan dari kami, tentunya atas berkat dukungan Anda semua. Makanya ASKM sudah 1 tahun tetap mengudara. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.